Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Cindy. Pernahkah kamu membayangkan rasanya berada di titik paling nadir dalam hidup? Diusir, dihina, dan dibuang seperti sampah di tengah hujan deras Jakarta. Namun siapa sangka, kesalahanku masuk ke dalam sebuah mobil hitam hari itu justru mengubah nasibku selamanya. Dari seorang gadis cleaning service yang miskin menjadi pengantin pengganti bagi seorang miliarder dingin yang kejam. Apakah ini anugerah? Atau justru awal dari neraka baru? Simak kisahku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Bunyi itu masih terngiang jelas di telingaku. Tit, tit, tit. Suara monitor detak jantung yang lambat dan lemah. Suara yang kini menjadi simfoni mimpi burukku setiap kali aku mencoba memejamkan mata. Hari itu langit Jakarta berwarna abu-abu pekat. Awan hitam menggantung rendah seolah langit turut berduka merasakan badai yang sedang berkecamuk hebat di dalam dadaku. Aku berdiri mematung di sudut ruang ICU, salah satu rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Bau obat-obatan yang menyengat dan aroma disinfektan membuat perutku mual. Rasa perih melilit lambungku karena aku belum makan setir nasi pun sejak kemarin malam. Tapi rasa lapar itu hilang tertutup rasa takut. Di atas ranjang putih itu, ibu terbaring tak berdaya. Tubuhnya yang dulu kuat kini kurus kering tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya pucat pasi seperti kertas tanpa rona kehidupan. Selang-selang bening menancap di hidung serta tangannya yang mulai membiru karena dingin. Ibu. Wanita yang seumur hidupnya hanya bekerja keras demi aku kini sedang bertaruh nyawa. Dokter spesialis jantung itu berdiri di hadapanku. Dia menatapku dengan tatapan datar. Tatapan profesional yang dingin. Tatapan yang sudah sering kulihat dari orang-orang kaya yang memandang rendah kemiskinan kami. Dia berkata tanpa basa-basi. Suaranya datar namun tajam menusuk jantung. Dia bilang bahwa operasi katup jantung ibu harus dilakukan hari ini juga atau semuanya akan terlambat. Katup itu sudah bocor parah. Jantung ibu sudah tidak kuat memompa darah. 500 juta rupiah. Angka itu berdengung di kepalaku seperti lebah yang marah. 500 juta. Bagi mereka yang tinggal di gedung-gedung pencakar langit Sudirman, atau mereka yang sedang ngopi di kafe mahal mungkin itu, hanya harga sebuah mobil mainan atau koleksi tas bermerek. Tapi bagiku, bagi Cindy, gadis lulusan SMA yang hanya bekerja sebagai petugas kebersihan hotel, itu adalah angka yang mustahil. Angka hayalan. Dokter itu memberikan ultimatum terakhir. Jika sampai jam 5 sore ini aku tidak bisa membayar uang muka administrasi setidaknya 50 juta rupiah, maka pihak rumah sakit terpaksa akan melepas alat bantu napas ibu. Duniaku runtuh seketika. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungku hingga hancur berkeping-keping. Lututku lemas. Aku ingin berteriak marah. Aku ingin memaki takdir. Aku ingin bertanya pada Allah. Mengapa cobaan ini diberikan kepadaku? Mengapa harus ibu? Padahal ibu rajin ibadah dan selalu berbuat baik. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Hanya isak tangis tertahan yang keluar. Aku hanya bisa mengangguk lemah pada dokter itu, lalu berlari keluar dari ruangan dingin yang mencekam itu. Air mataku tumpah ruah membasahi pipi bercampur dengan keringat dingin. Aku melirik jam tangan butut di pergelangan tanganku. Talinya sudah mau putus, kulitnya sudah mengelupas. Pukul 1 siang. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Tik-tok, tik-tok. Suara detik jam terdengar seperti hitungan mundur kematian. Aku hanya punya waktu 4 jam. 4 jam untuk menyelamatkan nyawa satu-satunya manusia yang mencintaiku dengan tulus di dunia ini. 4 jam untuk mencari uang 50 juta rupiah. Dengan sisa tenaga yang ada aku berlari kencang menuju halte Transjakarta. Kakiku tersandung trotoar tapi aku tidak peduli pada rasa sakit di lututku. Tujuanku satu. Tempat kerjaku. Sebuah hotel bintang 5 yang sangat mewah di kawasan SCBD Jakarta Selatan.
Hotel tempat orang-orang paling kaya di negeri ini menghamburkan uang mereka dalam semalam. Hotel tempat para sultan berpesta pora. Hari ini di hotel itu akan diadakan pernikahan akbar. Pernikahan putra pemilik salah satu konglomerat properti terbesar di Indonesia. Aku tahu betul seberapa megahnya acara itu karena sejak seminggu lalu aku dan tim kebersihan lainnya dipaksa kerja lembur sampai pagi. Kami harus memoles lantai marmer impor itu hingga bisa dipakai bercermin. Kami harus memastikan tidak ada setitik debu pun yang boleh hinggap. Harapanku satu-satunya saat ini adalah Bu Siska, manajer operasional House Keeping yang terkenal galak dan tidak punya hati. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku berniat menggadaikan harga diriku. Aku akan memohon berlutut. Aku akan mencium kakinya jika perlu. Asalkan dia mau memberikan pinjaman kasbon perusahaan untuk biaya rumah sakit ibu. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini hampir mustahil. Tapi demi ibu aku akan menjadi gila. Sesampainya di kawasan SCBD, hujan mulai turun rintik-rintik. Gedung-gedung kaca yang menjulang tinggi terlihat sombong menantang langit. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Aku masuk lewat pintu belakang hotel. Pintu khusus karyawan yang bau sampah, apek, dan lembab. Sangat kontras dengan lobi depan yang harum bunga lili segar dan lavender mahal. Aku langsung mengganti bajuku dengan seragam cleaning service berwarna abu-abu kusam yang kebesaran. Jantungku berdegup kencang saat melangkah mencari Bu Siska. Suasana hotel sangat sibuk dan tegang. Orang-orang berlalu lalang dengan cepat membawa dekorasi bunga mawar putih impor. Para petugas keamanan dengan jas hitam rapi dan alat komunikasi di telinga terlihat berjaga di setiap sudut koridor. Wajah mereka serius. Kabarnya pernikahan Tuan Muda Adrian dan Nona Clarissa ini akan dihadiri pejabat tinggi negara. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku menemukan Bu Siska sedang memarahi seorang staf junior di lorong dekat ballroom utama. Wajahnya merah padam. Mulutnya tidak berhenti mengomel. Telunjuknya menuding-nuding wajah staf malang itu. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa. Kakiku gemetar hebat saat melangkah mendekat. Ketika staf itu pergi sambil menangis sesenggukan, aku memberanikan diri memanggil namanya dengan suara lirih. Bu Siska menoleh. Tatapannya tajam seperti silet yang siap menyayat. Dia melihatku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dia bertanya dengan nada ketus dan tinggi. Mengapa Cindy belum mulai bekerja membersihkan toilet lobi utama, padahal tamu-tamu VIP sudah mulai berdatangan? Dengan suara bergetar dan napas tersengal, aku mulai bicara. Aku menceritakan kondisi ibu di rumah sakit. Aku menceritakan tentang tenggat waktu jam 5 sore yang mematikan itu. Aku menceritakan tentang ancaman dokter untuk mencabut alat napas. Air mataku kembali menetes deras tanpa bisa kutahan membasahi seragam kerjaku. Aku memohon agar perusahaan mau memberikan pinjaman gaji di muka. Tidak usah banyak-banyak. Cukup untuk uang muka rumah sakit. Aku rela gajiku dipotong selama 2 tahun ke depan. Aku berjanji akan bekerja lembur setiap hari tanpa dibayar sepeser pun tambahannya. Aku berjanji akan melakukan pekerjaan kotor apapun. Membersihkan saluran air. Mengangkut sampah. Apa saja asalkan ibu bisa dioperasi. Aku bahkan sudah berlutut di lantai koridor yang dingin itu. Mengatupkan kedua tanganku di depan dada memohon belas kasihan layaknya pengemis hina. Cindy yang malang sedang mengemis nyawa untuk ibunya. Namun apa yang kudapat sungguh di luar dugaan manusia yang punya hati nurani. Bu Siska bukannya tersentuh malah tertawa. Tawa yang kering, meremehkan, dan menyakitkan. Dia berkata dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh beberapa staf lain yang lewat. Dia bilang hotel bintang 5 ini adalah bisnis profesional bukan lembaga sosial atau panti asuhan. Dia bilang masalah ibuku yang mau mati itu bukan urusan perusahaan. Itu urusan nasibku sendiri. Kata-katanya menusuk tepat di ulu hatiku. Lebih sakit daripada ditusuk pisau. Dia bilang orang miskin sepertiku seharusnya tahu diri. Seharusnya bercermin. Jangan menyusahkan orang lain dengan drama kehidupan yang menyedihkan dan kampungan. Belum cukup sampai di situ penghinaan yang kuterima. Dia mengambil radio panggilnya dan bersiap memanggil keamanan untuk menyeretku.
Tiba-tiba seorang tamu wanita yang lewat berhenti. Dia mengenakan gaun pesta yang sangat indah bertabur kristal. Lehernya dihiasi kalung berlian yang berkilauan menyilaukan mata. Dia menatapku yang sedang berlutut menangis dengan tatapan terganggu dan jijik. Tamu itu menutup hidungnya dengan kipas tangan mahalnya. Dia komplain pada Bu Siska dengan nada manja yang menyebalkan. Dia bilang pemandangan gembel menangis ini merusak mood pestanya yang bahagia. Dia bilang bau keringat dan aura kemiskinan ini membuatnya mual dan ingin muntah. Bu Siska langsung panik. Wajah garangnya berubah menjadi manis dan penjilat di depan tamu kaya itu. Dia meminta maaf berkali-kali membungkuk hormat. Begitu tamu itu berlalu, Bu Siska kembali menatapku. Kali ini dengan kemarahan yang memuncak. Tanpa ragu sedikitpun dia berkata bahwa Cindy dipecat detik ini juga. Duniaku gelap. Benar-benar gelap gulita. Dipecat. Tidak ada uang. Ibu sekarat. Dan sekarang aku tidak punya pekerjaan. Aku mencoba memegang ujung rok Bu Siska dengan tangan gemetar memohon satu kesempatan lagi. Demi Allah Bu, tolong saya. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Tapi dia menepis tanganku kasar dengan kakinya. Hingga aku terjerembab ke lantai marmer yang keras. Kepalaku membentur dinding koridor. Rasanya pusing dan sakit. Pandanganku berkunang-kunang. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih perih. Hancur lebur. 2 orang petugas keamanan berbadan besar datang. Mereka tidak bertanya apa-apa. Mereka langsung menyeret tubuhku yang lemas seperti menyeret karung beras. Mereka membawaku keluar. Bukan lewat pintu karyawan. Tapi mereka membuangku lewat pintu loading dock. Tempat truk sampah yang bau busuk biasa parkir. Mereka melemparkan tasku yang lusuh ke jalanan aspal yang basah. Pergilah gembel. Jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Teriak salah satu satpam itu sebelum membanting pintu besi di hadapanku. Hujan di luar kini sudah turun sangat deras. Badai mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar langit seolah Allah sedang murka pada ketidakadilan dunia ini. Aku duduk bersimpuh di atas aspal yang kotor dan berminyak di bawah guyuran hujan lebat. Tubuhku basah kuyup dalam hitungan detik. Dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Tapi aku sudah mati rasa. Fisikku kedinginan tapi jiwaku terbakar amarah dan kepedihan. Aku menangis meraung-raung di tengah suara guntur yang menggelegar. Suaraku kalah oleh deru hujan. Aku memukul-mukul dadaku yang sesak. Ya Allah, kenapa engkau begitu tidak adil pada hamba-Mu ini? Apa salah ibu? Ibu adalah wanita paling baik. Dia tidak pernah menyakiti semut pun. Kenapa dia yang harus menderita sakaratul maut karena kemiskinan? Kenapa orang-orang kaya di dalam sana bisa tertawa bahagia membuang makanan dan uang di atas penderitaan kami? Apakah surga hanya untuk orang kaya? Aku melirik jam tanganku yang kacanya kini retak karena terbentur tadi. Jarum jam menunjukkan pukul 3 sore. 2 jam lagi. Hanya 2 jam lagi sebelum nyawa ibu dicabut paksa oleh ketiadaan biaya. Keputusasaan mulai meracuni pikiranku. Bayangan wajah ibu yang tersenyum tulus saat menyuapiku makan nasi garam waktu kecil berputar di kepalaku seperti film lama. Aku tidak bisa membiarkan ibu pergi. Tidak hari ini. Aku belum membahagiakan ibu. Aku merogoh saku celanaku yang basah kuyup. Mengambil ponsel bututku yang layarnya sudah pecah 1000. Aku mencoba memesan ojek online atau taksi online. Apa saja. Aku harus kembali ke rumah sakit. Mungkin aku bisa bersujud di kaki dokter itu sampai kepalaku berdarah. Mungkin aku bisa nekat menjual ginjalku di pasar gelap detik ini juga. Pikiran gilaku mulai bekerja liar. Namun takdir sepertinya sedang bercanda denganku. Aplikasi di ponselku terus berputar mencari pengemudi. Hujan terlalu deras. Banjir di mana-mana. Tidak ada yang mau mengambil pesanan di area macet SCBD ini. Sinyal pun timbul tenggelam. Mataku mulai buram karena air mata dan air hujan yang terus-menerus menghantam wajah. Kepalaku pening luar biasa akibat benturan tadi. Perutku yang kosong melilit perih. Aku bangkit berdiri dengan sempoyongan. Kakiku gemetar hebat menahan berat tubuhku sendiri yang terasa semakin berat. Aku berjalan tertatih-tatih menuju pinggir jalan raya. Berharap bisa menyetop angkot atau taksi kosong yang lewat.
Jalanan di belakang hotel mewah itu sepi. Hanya ada truk-truk logistik yang terparkir membisu. Tapi nun jauh di sana aku melihat sebuah mobil hitam mendekat perlahan menembus tirai hujan yang pekat. Warnanya hitam mengkilap. Lampunya menyorot tajam membelah kegelapan sore yang mendung. Di mataku yang sudah tidak fokus dan buram itu terlihat seperti penyelamat. Aku mengira itu adalah taksi online premium yang mungkin akhirnya datang menjemputku meski aplikasinya error. Atau mungkin taksi kosong yang sedang mencari penumpang. Harapan bodoh itu muncul di benakku. Aku melambai-lambaikan tanganku yang pucat dan kaku kedinginan. Tolong! Tolong berhenti! Teriakku parau. Mobil itu semakin dekat. Sebuah sedan hitam panjang yang sangat mewah. Di mataku itu adalah kapal penyelamat. Mobil itu berhenti tepat di depanku. Pintu belakangnya terbuka secara otomatis. Geserannya halus tanpa suara. Hawa hangat dari AC mobil menyeruak keluar menerpa wajahku yang beku. Bercampur aroma pengharum mobil yang sangat mahal. Aroma kayu cendana dan mask maskulin yang menenangkan. Tanpa berpikir panjang. Karena takut ditinggal dan takut mati kedinginan di jalanan. Aku langsung menyeret kakiku masuk ke dalam mobil itu. Tubuhku yang basah kuyup langsung mengotori jok kulit premium berwarna krem itu. Air kotor menetes dari rambut dan bajuku membuat genangan hitam di karpet mobil yang tebal dan empuk. Aku membanting pintu mobil. Menutupnya rapat-rapat melindungiku dari kejamnya hujan dan dunia luar. Tubuhku menggigil hebat. Gigiku gemeretuk menahan dingin. Pandanganku semakin berkunang-kunang. Gelap mulai menyelimuti kesadaranku. Samar-samar aku mendengar suara pintu depan terbuka. Seseorang masuk. Tapi aku sudah tidak kuat lagi untuk membuka mata. Kesadaranku hilang ditelan kegelapan. Aku pingsan. Aku tidak sadar bahwa aku baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku bukan masuk ke dalam taksi. Aku baru saja masuk ke dalam mobil pengantin rahasia milik seorang miliarder yang sedang berada di ambang kehancuran. Dan kesalahan fatal ini akan mengubah seluruh hidup Cindy selamanya. Hangat. Itu adalah hal pertama yang kurasakan. Rasa hangat yang menjalar perlahan mengusir rasa dingin yang tadi membekukan tulangku. Aroma wangi yang menenangkan menggelitik hidungku. Bukan bau sampah. Bukan bau obat rumah sakit. Ini wangi kemewahan. Perlahan aku membuka mataku yang terasa berat seperti digelayuti batu. Pemandangan pertama yang kulihat bukanlah langit-langit kamar kosku yang bocor. Melainkan atap mobil berbahan suede halus berwarna krem. Kesadaranku kembali dalam sekejap. Aku tersentak bangun. Rasa panik langsung menyergap dada. Aku duduk tegak dan melihat sekeliling. Aku berada di dalam sebuah mobil yang sangat luas. Lebih luas dari kamar tidurku. Joknya terbuat dari kulit asli yang lembut. Ada layar televisi kecil. Ada kulkas mini. Dan ada keheningan yang mencekam. Seketika aku menyadari kondisiku. Bajuku yang basah kuyup dan kotor oleh lumpur jalanan telah menodai jok kulit mahal itu. Air hitam menetes-netes menggenangi karpet bulu domba di bawah kakiku. Ya Allah! Apa yang sudah kulakukan? Aku pasti akan dipenjara karena merusak properti orang kaya. Di kursi depan seorang pria berseragam sopir menoleh ke belakang dengan wajah garang. Matanya melotot seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia berteriak dengan suara menggelegar. Hei gembel! Berani-beraninya kamu mengotori mobil Tuan Adrian. Keluar kamu sekarang. Jantungku hampir copot. Aku gemetar ketakutan. Maaf Pak. Maafkan saya. Saya kira ini taksi online. Tolong jangan lapor polisi Pak. Saya akan keluar. Saya akan bersihkan. Suaraku serak dan parau. Aku meraba gagang pintu berusaha membukanya. Tapi pintu itu terkunci rapat. Tunggu. Satu kata itu terucap. Bukan dari sopir yang marah itu. Tapi dari pria yang duduk di sampingku. Pria yang sejak tadi diam tak bersuara seolah patung es. Aku baru menyadari keberadaannya karena auranya yang begitu dingin dan menekan. Perlahan aku menoleh ke samping. Dan saat itulah napasku tercekat. Pria itu sangat tampan. Wajahnya seperti pahatan sempurna dengan rahang tegas dan hidung mancung. Dia mengenakan kemeja putih yang pas di badan dengan dasi kupu-kupu hitam yang sudah terlepas menggantung di lehernya.
Jas hitam mahalnya tergeletak di sampingnya. Namun yang membuatku merinding bukanlah ketampanannya, melainkan matanya. Mata itu gelap, tajam, dan kosong. Tidak ada kehangatan sedikit pun di sana. Dia menatapku bukan seperti melihat sesama manusia, tapi seperti melihat sebuah objek, sebuah barang dagangan, atau mungkin hama. Dia adalah Adrian, tuan muda yang pernikahannya sedang disiapkan di hotel tempatku dipecat tadi. Aku mengenali wajahnya dari poster-poster besar yang dipajang di lobi hotel. Ya Allah, Cindy, kamu benar-benar cari mati. Kamu masuk ke mobil putra pemilik gedung pencakar langit ini. Tuan, usir dia sekarang. Dia bau sekali. Nanti Tuan tertular penyakit. Sopir itu kembali berteriak hendak membuka pintu pengemudi untuk menyeretku keluar. Diam Pak Asep. Suara Adrian rendah tapi penuh otoritas. Sopir bernama Pak Asep itu langsung terdiam kaku. Tidak berani membantah. Adrian menatapku lekat-lekat. Matanya menyapu wajahku yang kotor tanpa riasan. Rambutku yang lepek dan basah. Bajuku yang kumuh. Namun anehnya dia tidak terlihat jijik. Dia terlihat sedang berpikir keras. Menghitung. Mengkalkulasi. Seperti pedagang yang sedang menaksir harga barang rongsokan. Siapa namamu? Tanyanya datar. Cindy Tuan. Cindy. Jawabku sambil menunduk takut. Berapa hargamu Cindy? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Santai. Tanpa beban. Seolah dia sedang menanyakan harga cabai di pasar. Aku ternganga. Darahku mendidih. Rasa terhina menyeruak di tengah ketakutanku. Aku memang miskin Tuan. Aku memang cleaning service. Tapi aku bukan wanita murahan yang menjajakan diri di pinggir jalan. Maksud Tuan apa? Saya bukan pelacur. Saya hanya salah masuk mobil. Tolong buka pintunya. Saya mau turun. Teriakku dengan sisa harga diri yang kupunya. Aku mencoba menggedor kaca jendela. Dengarkan aku baik-baik karena aku tidak suka mengulang kalimatku. Adrian mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat tapi tidak menyakitkan. Dingin tangannya menembus kulitku. Matanya menatap tajam ke dalam manik mataku. Mengunci seluruh gerak tubuhku. Pengantin wanitaku kabur. Clarissa pergi meninggalkan pesta 1 jam sebelum pemberkatan dimulai. Di luar sana ada 1000 tamu undangan. Ada kolega bisnis ayahku. Ada wartawan. Dan ada kakekku yang sedang sakit jantung di kursi roda menunggu cucunya menikah. Jika aku datang sendirian, kakekku akan syok. Saham perusahaanku akan anjlok. Dan reputasi keluargaku akan hancur selamanya. Dia melepaskan tanganku lalu menyandarkan punggungnya ke kursi dengan lelah. Dia memijat pelipisnya. Wajahmu. Struktur tulang pipimu. Matamu. Sekilas mirip dengan Clarissa. Dengan make-up tebal dan gaun pengantin orang tidak akan menyadari bedanya dari jarak jauh. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Aku terdiam. Otakku yang lamban karena lapar berusaha mencerna kata-katanya. Dia gila. Orang kaya ini pasti gila. Dia ingin aku, Cindy si tukang pel, menjadi pengganti calon istrinya yang miliarder itu. Ini gila Tuan. Saya tidak mau. Itu penipuan. Turunkan saya. Saya harus ke rumah sakit. Ibu saya. Kalimatku terpotong saat Adrian mengeluarkan sebuah buku cek dari saku jasnya. Dia mengambil pena emas dan menatapku lagi. Berapa biaya rumah sakit ibumu? Hening. Hanya suara deru mesin mobil yang halus dan suara hujan yang memukul kaca jendela. Pertanyaan itu tepat sasaran. Menusuk langsung ke titik terlemahku. Jantungku berdegup kencang. Bayangan wajah ibu yang pucat di ruang ICU kembali memenuhi kepalaku. Dokter bilang, 500 juta. Lirihku. Suaraku hampir tak terdengar. Adrian tidak berkedip. Dia tidak terkejut. Dia tidak menawar. Tangannya bergerak cepat di atas kertas cek itu. Sret, sret, sret. Lalu dia merobek lembaran itu dan menyodorkannya ke depan wajahku. 1 miliar rupiah. Katanya dingin. Mataku membelalak melihat angka 0 yang berderet di kertas itu. 1 miliar.
Uang sebanyak itu bisa membeli rumah ibuku kembali. Bisa membayar operasi jantung ibu. Bisa membuat kami hidup layak seumur hidup. Tanganku gemetar hebat saat ingin meraihnya. Tapi aku menahannya. Apa syaratnya? Tanyaku ragu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi dari seorang iblis berwajah malaikat seperti dia. Menikahlah denganku hari ini. Jadilah Clarissa selama 3 jam. Berjalanlah di altar bersamaku. Ucapkan janji suci di depan pendeta dan tamu. Setelah pesta selesai kita tanda tangani surat perceraian. Dan kamu boleh pergi selamanya dengan uang ini. Tidak ada kontak fisik. Tidak ada kewajiban istri. Ini murni transaksi bisnis. Aku menatap cek itu. Lalu menatap wajah Adrian. Di mata pria ini pernikahan hanyalah bisnis. Janji suci di hadapan Allah hanyalah formalitas. Hatiku menjerit menolak. Ini dosa. Ini bohong. Ini salah. Tapi kemudian, suara monitor detak jantung ibu terngiang lagi. Tit, tit, tit. Waktu tinggal 1 jam lagi sebelum alat napas dicabut. Jika aku menolak demi harga diri dan moral, ibu mati. Dan aku akan menjadi pembunuh karena membiarkan ibu mati demi egoku sendiri. Jika aku menerima, aku menjual jiwaku. Aku menipu ribuan orang. Tapi ibu hidup. Ibu selamat. Air mataku menetes jatuh tepat di atas kertas cek itu. Menodai tanda tangan Adrian. Dengan tangan gemetar aku mengambil kertas itu. Menggenggamnya erat seolah itu adalah nyawa ibuku. Saya terima. Ucapku pelan. Bagus. Pak Asep. Putar balik ke salon rahasia Nyonya Mirna. Jangan lewat jalan utama. Kita punya waktu 45 menit untuk mengubah Upik Abu ini menjadi putri raja. Perintah Adrian tegas. Mobil mewah itu berputar arah dengan tajam. Membelah kemacetan Jakarta. Meninggalkan kehidupan lamaku di belakang. Aku menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi tampak buram oleh air hujan. Selamat tinggal Cindy si cleaning service. Hari ini kamu mati. Dan hari ini juga kamu lahir kembali sebagai penipu paling mahal di dunia. Di dalam mobil itu Adrian sibuk dengan ponselnya. Mengatur segala skenario kebohongan. Dia tidak menatapku lagi. Dia tidak bertanya apakah aku lapar. Apakah aku kedinginan. Baginya aku sudah dibeli. Aku hanyalah properti. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari rumah sakit. Mbak Cindy, kondisi ibu menurun drastis. Mohon segera lunasi administrasi atau kami ambil tindakan pelepasan alat. Aku segera membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Aku memotret cek itu dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp administrasi RS. Aku mengetik dengan jari gemetar. Tolong jangan cabut alatnya. Saya sudah dapat uangnya. Saya sedang jalan ke sana untuk pencairan. Ini buktinya. Demi Allah jangan cabut alatnya. 2 menit kemudian balasan datang. Baik Mbak. Kami tunggu maksimal 2 jam. Aku bernapas lega. Sangat lega hingga dadaku sakit. Aku bersandar di jok mobil yang empuk. Mataku melirik Adrian lagi. Pria ini baru saja menyelamatkan nyawa ibuku. Meski dengan cara yang salah. Meski dengan cara membeliku. Ada rasa terima kasih yang aneh bercampur benci di hatiku. Tiba-tiba mobil berbelok masuk ke sebuah gang sempit di daerah Menteng. Berhenti di depan sebuah rumah tua bergaya Belanda yang tertutup pagar tinggi. Ini bukan salon biasa. Ini tempat di mana para istri pejabat dan artis menyembunyikan rahasia kecantikan mereka. Turun. Perintah Adrian. Dia melemparkan jasnya ke arahku. Tutupi kepalamu dan bajumu yang gembel itu. Jangan sampai ada yang melihat calon istri Adrian Pratama terlihat seperti tikus got. Aku menurut. Menutupi tubuhku dengan jas mahalnya yang berbau maskulin itu. Saat aku melangkah turun kakiku lemas. Bukan karena lapar. Tapi karena aku tahu. Begitu aku masuk ke dalam rumah itu. Tidak ada jalan kembali. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita parubaya dengan gaya nyentrik menyambut kami. Dia terkejut melihat Adrian membawa gadis basah kuyup. Adrian. Siapa ini? Mana Clarissa? Tanyanya panik. Adrian tidak menjawab pertanyaan itu.
Dia hanya mendorong punggungku ke depan. Myrna, kamu punya waktu 30 menit. Sulap dia menjadi Clarissa. Atau setidaknya, buat dia cukup cantik agar tidak ada yang curiga. Kerjakan sekarang. Wanita bernama Myrna itu menatapku. Menarik daguku. Memutar wajahku ke kiri dan kanan. Lalu dia tersenyum misterius. Struktur wajahnya bagus. Matanya sendu tapi indah. Ini tantangan menarik. Masuklah sayang. Kita akan bermain boneka-bonekaan. Pintu ditutup. Adrian menunggu di luar. Dan dimulailah transformasi itu. Transformasi yang akan menyiksa batinku. Cermin besar di depanku memantulkan wajah Cindy yang kusam. Sebentar lagi bayangan itu akan hilang. Aku memejamkan mata saat kuas make-up mulai menyentuh wajahku. Dalam hati aku berdoa. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Hamba melakukan ini demi ibu. Kuatkan hamba menjalani sandiwara ini. Jangan biarkan hamba jatuh cinta pada iblis yang telah membeli hamba ini. Sentuhan kuas bedak itu terasa dingin di kulit wajahku. Kasar dan terburu-buru. Myrna bekerja seperti seorang seniman yang sedang dikejar waktu kiamat. 3 orang asistennya mengelilingiku. 1 orang menarik rambutku dengan kencang menyisirnya ke belakang dan menyemprotkan cairan pengeras rambut yang baunya menusuk hidung. 1 orang lagi sibuk memoles kuku-kuku tanganku yang kasar dan patah-patah akibat pekerjaan berat. Mereka bekerja dalam diam. Tegang. Seolah nyawa mereka juga bergantung pada kesuksesan penyamaran ini. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar berbingkai emas itu. Perlahan tapi pasti wajah Cindy yang kusam, berminyak, dan penuh guratan kelelahan mulai menghilang. Tertutup oleh lapisan dempul tebal bermerek internasional. Kantung mataku yang hitam akibat kurang tidur disembunyikan di bawah concealer mahal. Bibirku yang pucat dan pecah-pecah diolesi lipstik merah menyala. Warna merah darah. Warna keberanian atau mungkin warna dosa. Myrna memegang daguku memutar wajahku ke kiri dan ke kanan. Dia berdecak kagum. Luar biasa. Tulang pipimu tinggi sekali sayang. Hidungmu juga mancung alami. Kamu ini sebenarnya cantik. Cuma nasib saja yang membuatmu terlihat seperti upik abu. Katanya sambil terus memoleskan perona pipi. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku merasa seperti sedang melihat orang asing di cermin. Itu bukan Cindy. Cindy adalah gadis yang biasa mengepel lantai toilet sambil menahan lapar. Gadis di cermin itu terlihat angkuh, dingin, dan mahal. Tatapan matanya kosong. Seperti boneka manekuin di etalase toko yang sering kulewati tapi tak pernah berani kumasuki. Selesai wajah. Sekarang tubuh. Perintah Myrna. Para asisten itu menarik kain penutup tubuhku. Aku berdiri hanya dengan pakaian dalam yang kumal dan longgar. Aku refleks menyilangkan tangan di dada. Malu. Tubuhku kurus kering. Tulang rusukku menonjol karena jarang makan enak. Bekas luka di lututku akibat jatuh saat mengepel masih terlihat merah. Myrna menatapku iba sejenak tapi kemudian kembali profesional. Jangan malu. Di sini kamu cuma objek seni. Cepat ambil gaunnya. Waktu kita tinggal 15 menit. 2 orang asisten membawa masuk sebuah gaun pengantin yang sangat besar. Gaun itu berwarna putih gading. Bertabur ribuan kristal Swarovski asli yang memantulkan cahaya lampu ruangan hingga menyilaukan mata. Ekor gaun itu panjangnya mungkin 5 meter. Indah sekali. Tapi bagiku gaun itu terlihat seperti kain kafan mewah. Kain kafan yang akan membungkus kebebasanku. Mereka memakaikan gaun itu ke tubuhku. Berat. Sungguh berat. Gaun itu mungkin beratnya 10 kilo. Menekan bahuku yang ringkih. Rasanya sesak. Korset di dalamnya ditarik begitu kencang hingga aku sudah bernapas. Ini menyakitkan. Kecantikan ini menyakitkan. Bagian pinggangnya agak longgar sedikit. Clarissa lebih berisi daripada kamu. Tapi tidak apa-apa. Kita jepit di belakang. Tidak akan ada yang tahu. Gumam Myrna sambil memasang peniti besar di punggungku. Selesai. Myrna mundur 2 langkah. Menatap hasil karyanya dengan puas. Dia mengambil sebuah tiara berlian kecil dan meletakkannya di atas rambutku yang sudah disanggul rapi. Sempurna. Kamu sekarang adalah Clarissa.
Putri konglomerat yang manja dan elegan. Pintu ruangan terbuka kasar. Adrian masuk. Dia sudah mengenakan jas hitamnya kembali. Rambutnya sudah dirapikan. Dia terlihat sangat gagah namun aura dinginnya membekukan ruangan. Langkah kakinya terhenti saat melihatku. Dia terdiam. Matanya membelalak sedikit. Hanya sedikit. Tapi aku bisa melihat kilatan keterkejutan di sana. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya selama beberapa detik. Hening yang mencekam. Apakah dia marah? Apakah penyamaranku gagal? Jantungku berdegup kencang di balik korset yang menyesakkan ini. Bagaimana Adrian? Mirip kan? Tanya Mirna bangga. Adrian berjalan mendekatiku. Dia berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami sangat dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya lagi. Dia menatap mataku dalam-dalam. Mencari jejak Cindy di sana. Tapi mungkin dia tidak menemukannya. Lumayan. Ucapnya datar. Nada suaranya tidak memuji. Hanya menyatakan fakta. Tapi tatapan matanya. Mata itu masih mata orang susah. Mata yang penuh ketakutan dan permohonan. Clarissa tidak pernah menatap orang seperti itu. Clarissa menatap orang seolah dia pemilik dunia. Adrian mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang panjang menyentuh daguku. Mengangkat wajahku agar mendongak. Kulitnya bersentuhan dengan kulitku. Ada sengatan listrik aneh yang menjalar. Angkat dagumu. Jangan menunduk. Orang kaya tidak pernah menunduk. Matikan rasa takutmu. Matikan perasaanmu. Mulai detik ini sampai pesta selesai kamu bukan manusia. Kamu adalah peran yang sedang kamu mainkan. Mengerti? Aku mengangguk kaku. Mengerti Tuan. Jangan panggil Tuan. Panggil aku Adrian. Atau sayang jika ada orang lain. Suaranya terdengar jijik saat mengucapkan kata sayang. Ayo. Kita sudah terlambat. Adrian berbalik badan dan berjalan keluar tanpa menungguku. Aku berusaha melangkah mengikutinya. Tapi gaun ini begitu berat dan sepatu hak tinggi 15 cm yang dipasangkan Mirna membuatku hampir tergelincir. Hati-hati bodoh. Jangan sampai jatuh di depan wartawan nanti. Bentak Adrian tanpa menoleh. Dia tahu aku tersandung hanya dari suara langkahku. Aku menggigit bibirku menahan tangis. Sabar Cindy. Sabar. Ingat ibu. Ingat uang 1 miliar itu. Aku memantapkan langkahku. Menguatkan kakiku yang gemetar. Aku berjalan keluar dari rumah salon itu menuju mobil yang sudah menunggu. Hujan sudah berhenti. Menyisakan jalanan aspal yang basah dan hitam. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Kami masuk kembali ke dalam mobil Rolls-Royce itu. Kali ini aku duduk dengan hati-hati agar tidak merusak gaun miliaran rupiah ini. Adrian duduk di sampingku. Sibuk dengan tabletnya. Membaca berita saham atau entah apa. Seolah tidak ada pengantin wanita palsu di sebelahnya. Suasana di dalam mobil hening dan canggung. Hanya suara Pak Asep yang sesekali berkomunikasi lewat radio talkie dengan tim keamanan di hotel. Elang 1 lapor. Area lobi aman. Wartawan sudah berkumpul di zona merah. Tamu VVIP sudah 80% hadir. Mendengar itu perutku mulas. Ribuan orang. Wartawan. Kamera. Bagaimana jika ada yang mengenalku? Bagaimana jika ada staf hotel yang sadar bahwa aku adalah Cindy si cleaning service yang tadi pagi mereka tertawakan? Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Merusak tatanan bedak di leherku. Tiba-tiba tangan Adrian menggenggam tanganku. Dingin. Dan kuat. Aku tersentak kaget menoleh padanya. Dia tidak menatapku. Pandangannya tetap lurus ke depan. Tanganmu dingin sekali. Basah. Jangan gugup. Kalau kamu gugup orang akan curiga. Anggap saja mereka semua adalah patung batu. Atau anggap mereka adalah sampah. Itu yang biasa dilakukan Clarissa. Saran yang aneh. Tapi genggaman tangannya sedikit memberiku kekuatan. Atau mungkin rasa aman semu. Mobil kami memasuki area lobi hotel. Cahaya lampu sorot menyilaukan mata menembus kaca film mobil. Aku bisa melihat kerumunan orang di luar sana. Kilatan lampu flash kamera berkedip-kedip seperti lampu diskotik.
Jantungku rasanya mau meledak. Ingat skenarionya. Bisik Adrian tepat di telingaku. Napas hangatnya menyapu leherku membuat bulu kuduku meremang. Kita keluar. Senyum tipis. Jangan bicara pada wartawan. Langsung jalan ke ballroom. Gandeng lenganku erat-erat. Jika ada yang bertanya biar aku yang jawab. Kamu cukup mengangguk atau tersenyum angkuh. Jangan buka mulutmu karena logat bicaramu yang kampungan itu akan membongkar semuanya. Aku mengangguk. Menelan ludah. Pak Asep menghentikan mobil tepat di depan karpet merah. Pintu dibuka oleh doorman berseragam merah. Suara riuh rendah langsung menyerbu masuk. Suara jepretan kamera. Suara teriakan wartawan memanggil nama Clarissa. Adrian turun lebih dulu. Dia merapikan jasnya. Lalu mengulurkan tangannya padaku. Seperti pangeran dalam dongeng. Tapi aku tahu ini bukan dongeng. Ini adalah drama horor. Aku menyambut uluran tangannya. Menarik napas panjang. Bismillah. Ya Allah lindungi hamba. Aku melangkah keluar. Kakiku menjejak karpet merah yang lembut. Cahaya flash kamera langsung menampar wajahku bertubi-tubi. Buta sesaat. Silau sekali. Mbak Clarissa. Lihat sini Mbak. Mas Adrian. Selamat Mas. Clarissa gaunnya indah sekali. Teriakan-teriakan itu memekakkan telinga. Aku memicingkan mata berusaha tetap tersenyum. Senyum palsu yang diajarkan Mirna. Senyum tipis yang sombong. Aku menggandeng lengan Adrian erat-erat. Mencari tumpuan agar tidak ambruk. Tubuh Adrian terasa keras dan tegang. Dia juga sedang bersandiwara. Kami berjalan membelah lautan manusia itu. Para pengawal memblokade wartawan agar tidak mendekat. Aku merasa seperti berjalan di atas paku. Setiap langkah terasa menyiksa. Takut. Takut ada yang berteriak, "Hei, itu kan Cindy tukang pel." Namun tidak ada yang berteriak begitu. Mereka semua tertipu. Gaun mewah dan make-up mahal ini benar-benar sihir yang ampuh. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Mereka melihat Clarissa sang putri raja. Bukan Cindy si upik abu. Kami sampai di pintu besar ballroom. Pintu kayu jati ukiran Jepara setinggi 4 meter yang tertutup rapat. Di balik pintu ini ada neraka yang sesungguhnya. Ribuan pasang mata tamu undangan. Keluarga besar Adrian. Dan keluarga Clarissa. Tunggu. Keluarga Clarissa. Langkahku terhenti mendadak. Kakiku membeku. Adrian ikut berhenti dan menatapku tajam. Kenapa berhenti? Desisnya marah. Tuan, maksudku Adrian. Bisikku panik. Keluarga Clarissa, orang tuanya, mereka pasti tahu aku bukan anaknya. Bagaimana kalau mereka berteriak maling? Bagaimana kalau mereka lapor polisi di depan semua orang? Adrian tersenyum miring. Senyum yang licik dan penuh rahasia. Jangan khawatir soal orang tua Clarissa. Mereka adalah pebisnis. Ayah Clarissa punya utang 2 triliun pada perusahaanku. Jika pernikahan ini batal, aku akan menyita semua aset mereka besok pagi. Mereka tahu anaknya kabur. Dan mereka tahu aku mencari pengganti. Mereka akan diam. Mereka akan ikut bersandiwara. Karena bagi mereka uang lebih penting daripada anak kandung mereka sendiri. Aku ternganga. Gila. Dunia orang kaya ini benar-benar gila dan busuk. Orang tua macam apa yang rela anak gadungan menikah dengan menantunya demi utang. Tapi penjelasan itu sedikit melegakan hatiku. Setidaknya aku tidak akan diteriaki penipu oleh orang tuanya. Petugas di depan pintu memberi isyarat. Pintu perlahan terbuka. Musik orkestra yang megah terdengar mengalun dari dalam. Lagu Wedding March yang klasik. Cahaya lampu kristal dari dalam ballroom tumpah keluar menyinari kami. Di depan sana, di ujung karpet merah sepanjang 50 meter. Ada altar pelaminan yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih. Di sana duduk seorang pria tua di kursi roda. Kakek Adrian. Wajahnya pucat tapi matanya berbinar bahagia melihat cucunya datang. Siap? Tanya Adrian tanpa menoleh. Siap tidak siap? Jawabku dalam hati. Demi ibu. Demi 1 miliar. Ayo jalan. Kami melangkah masuk. Ribuan kepala menoleh serentak ke arah kami. Suara bisik-bisik terdengar seperti dengungan lebah.
Wah, cantik sekali pengantinnya. Serasia mereka. Clarissa terlihat agak kurus ya. Aku berusaha tidak melihat mata mereka. Aku memandang lurus ke depan. Ke arah pendeta yang sudah menunggu di altar. Kakiku gemetar di setiap langkah. Gaun berat ini menyeret di belakangku. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Tiba-tiba mataku menangkap sosok yang kukenal di deretan kursi pelayan di pojok ruangan. Itu Bu Siska, manajer yang memecatku tadi siang. Dia sedang berdiri mengatur para pelayan yang membawa nampan minuman. Mata Bu Siska menatap ke arahku. Dia membelalak. Mulutnya terbuka lebar. Dia menjatuhkan nampan yang dipegangnya. Prang! Suara gelas pecah menggema di sela musik orkestra. Bu Siska mengenaliku. Dia tahu. Dia pasti tahu struktur wajahku meski tertutup make up. Jantungku berhenti berdetak. Tatapan kami bertemu. Dia menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Ya Allah, matilah aku. Dia akan berteriak. Adrian merasakan keteganganku. Dia meremas tanganku sakit sekali. Jangan lihat ke sana. Jalan terus. Perintahnya tajam. Tapi Bu Siska sepertinya hendak maju. Dia melangkah keluar dari barisan pelayan. Mulutnya bergerak hendak meneriakkan sesuatu. Mungkin dia ingin membongkar bahwa pengantin wanita ini adalah mantan bawahannya yang hina. Namun sebelum suara Bu Siska keluar, seorang pengawal berjas hitam, mungkin orang suruhan Adrian yang melihat gelagat aneh, segera menarik lengan Bu Siska dan membekap mulutnya. Menyeretnya keluar ruangan lewat pintu samping dengan cepat dan senyap. Seolah dia hanya pelayan yang sakit mendadak. Tidak ada tamu yang sadar kejadian kecil itu. Aku menghela napas panjang. Nyaris saja kiamat terjadi. Kami akhirnya sampai di depan altar. Kakek Adrian tersenyum lebar. Air mata bahagia menetes di pipi keriputnya. Dia meraih tangan Adrian dan tanganku. Menyatukannya. Tangan kakek itu hangat dan kasar. Berbeda dengan tangan Adrian yang dingin. Alhamdulillah. Akhirnya kakek bisa melihat kalian bersanding. Sekarang kakek bisa mati dengan tenang. Ucapnya dengan suara parau. Hatiku menjerit perih. Maafkan saya, Kek. Saya membohongi kakek di sisa umur kakek. Saya dosa besar. Pendeta membuka kitab sucinya. Memulai upacara pemberkatan. Suaranya bergema hikmat di seluruh ruangan. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini untuk menyatukan dua insan. Aku tidak mendengar sisa kalimatnya. Telingaku berdengung. Pikiranku melayang ke rumah sakit. Apakah ibu sudah dioperasi? Apakah uangnya sudah masuk? Apakah pengorbananku berdiri di sini menjual diri sudah sepadan? Adrian Pratama, apakah engkau bersedia menerima wanita ini sebagai istrimu? Dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Tanya pendeta. Saya bersedia. Jawab Adrian lantang. Tegas. Tanpa ragu. Pembohong yang ulung. Pendeta beralih padaku. Clarissa Anastasia. Apakah engkau bersedia menerima pria ini sebagai suamimu? Lidahku keluh. Nama itu bukan namaku. Janji itu bukan janjiku. Semua orang menatapku menunggu jawaban. Keheningan melanda ballroom. 1 detik. 2 detik. Adrian melirikku dengan tatapan membunuh. Jawab bodoh. Isyarat matanya berteriak. Saya. Tiba-tiba pintu utama ballroom didobrak dari luar dengan keras. Brak. Suara dentuman itu mengagetkan semua orang. Musik orkestra berhenti mendadak. Semua kepala menoleh ke belakang. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan gaun pesta yang sobek-sobek. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya merah padam penuh amarah. Di belakangnya ada seorang pria, mantan kekasihnya, yang mencoba menahannya tapi gagal. Hentikan! Teriakan wanita itu melengking memenuhi ruangan. Jangan percaya pernikahan ini. Wanita itu penipu. Dia bukan Clarissa. Aku Clarissa yang asli. Darahku berhenti mengalir. Oksigen seolah hilang dari paru-paruku. Adrian melepaskan tanganku. Wajahnya pucat pasi. Clarissa kembali.
Clarissa yang asli datang di saat yang paling tidak tepat. Ribuan tamu mulai berbisik panik. Wartawan menyalakan kamera mereka merekam drama gila ini. Kakek Adrian memegang dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Wajahnya membiru. Siapa dia, Adrian? Siapa wanita di sampingmu itu? Teriak Clarissa sambil berlari menuju altar. Dia menunjuk wajahku dengan jarinya yang berkuku tajam. Aku mundur selangkah. Kakiku tersandung ekor gaunku sendiri. Aku terjatuh duduk di lantai altar. Mahkota tiaraku miring. Tamatlah riwayatku. Kebohongan ini terbongkar di hadapan seluruh dunia. Aku menatap Adrian. Meminta pertolongan. Tapi Adrian hanya diam mematung. Matanya menatap Clarissa dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah dia akan membelaku? Atau dia akan membuangku seperti sampah untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Suasana di dalam ballroom mewah itu berubah menjadi pasar malam yang kacau balau. Jeritan Clarissa yang asli menggema memantul di dinding-dinding marmer, menyayat telinga siapapun yang mendengarnya. Aku masih terduduk di lantai altar. Tubuhku gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin badai. Gaun pengantin yang berat ini terasa mencekik leherku. Aku menunduk dalam-dalam. Tidak berani menatap ribuan mata yang kini memandangku dengan tatapan bertanya-tanya. Habis sudah. Tamat sudah riwayatmu, Cindy. Penjara sudah menanti di depan mata. Clarissa berlari mendekat dengan wajah beringas. Air mata melunturkan maskara di wajahnya yang berantakan. Dia mencoba naik ke altar untuk menampar wajahku. Tapi langkahnya terhenti oleh dua orang pengawal berbadan tegap yang sigap menahannya. Lepaskan aku. Aku Clarissa. Wanita di lantai itu penipu. Dia impostor. Adrian. Kenapa kamu diam saja? Usir wanita kampung ini. Teriak Clarissa histeris sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Kakek Adrian yang duduk di kursi roda memegang dadanya yang sesak. Napasnya tersengal-sengal, bunyi ngik terdengar jelas dari tenggorokannya. Wajah tuanya membiru karena syok. Adrian melihat kakeknya. Lalu melihat Clarissa. Lalu menatapku yang meringkuk ketakutan. Detik itu aku melihat perubahan di mata Adrian. Kilatan keraguan hilang. Digantikan oleh keputusan yang dingin dan kejam. Dia tahu jika dia mengakui kebenaran ini, kakeknya akan mati di tempat karena serangan jantung dan reputasi keluarganya hancur lebur. Dia harus memilih. Dan dia memilih menyelamatkan skenario ini. Adrian berdiri tegak. Dia merapikan jasnya dengan tenang. Lalu dengan suara lantang yang menggelegar lewat mikrofon di jasnya dia berkata, "Keamanan. Singkirkan wanita gila ini." Berani sekali dia mengacaukan pernikahan sakral keluarga Pratama. Aku tersentak kaget. Clarissa apalagi? Matanya melotot tidak percaya. Apa katamu, Adrian? Aku calon istrimu. Aku Clarissa. Kamu buta ya? Adrian menatap Clarissa dengan tatapan jijik yang dibuat-buat. Kamu Clarissa. Jangan mimpi. Calon istriku ada di sini. Di sampingku. Lihat dirimu. Kamu hanya penggemar obsesif yang menyedihkan. Berapa kali harus saya bilang jangan ganggu hidup saya? Ya Allah. Dia memutarbalikkan fakta dengan begitu mulus. Dia memfitnah tunangannya sendiri demi menutupi aib. Clarissa menjerit marah. Dia menoleh ke arah orang tuanya yang duduk di barisan depan tamu VVIP. Papa. Mama. Tolong aku. Bilang sama mereka kalau aku anak kalian. Bilang kalau wanita itu palsu. Pak, tolong Clarissa. Suasana hening mencekam. Semua mata tertuju pada Tuan dan Nyonya Wijaya, orang tua Clarissa. Ini adalah momen penentuan. Apakah mereka akan menyelamatkan anak kandung mereka? Atau mereka akan menyelamatkan harta mereka? Tuan Wijaya berdiri. Wajahnya tegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia menatap Clarissa, anak kandungnya yang sedang menangis memohon. Lalu dia menatap Adrian yang menatapnya dengan sorot mata mengancam. Adrian memegang kartu as utang 2 triliun keluarga Wijaya. Perlahan Tuan Wijaya memalingkan wajah dari Clarissa. Dia menunjuk ke arahku yang masih terduduk di lantai. Dengan suara bergetar dia berkata, "Maafkan kekacauan ini para hadirin." Wanita yang berteriak itu, saya tidak kenal siapa dia.
Putri saya Clarissa ada di sini. Di altar bersama Adrian. Wanita gila itu mungkin orang yang mirip saja. Duar. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong. Aku menutup mulutku menahan pekikan kaget. Tega. Sungguh tega. Orang tua macam apa yang tega membuang anak kandungnya sendiri di depan umum demi uang dan gengsi. Clarissa terpaku. Dia berhenti memberontak. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya disedot habis. Tatapannya kosong menatap ayahnya. Papa. Lirihnya tak percaya. Hatinya pasti hancur berkeping-keping saat itu juga. Lebih hancur daripada hatiku. Bawa dia keluar. Cepat. Perintah Adrian keras. Para pengawal langsung menyeret Clarissa yang sudah lemas seperti mayat hidup. Dia tidak berteriak lagi. Jiwanya sudah mati dibunuh oleh pengkhianatan orang tuanya sendiri. Dia diseret keluar ruangan seperti sampah. Pintu besar kembali ditutup. Musik orkestra kembali dimainkan dengan canggung untuk mencairkan suasana. Adrian membungkuk membantuku berdiri. Tangannya mencengkeram lenganku kuat sekali. Menyakitkan. Berdiri. Jangan pasang wajah bodoh begitu. Senyum. Bisiknya tajam. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Lututku rasanya mau copot. Aku melihat ke arah Tuan Wijaya, ayah Clarissa, yang kini duduk kembali sambil menunduk menutupi wajahnya. Dunia orang kaya ini benar-benar mengerikan. Mereka kanibal. Mereka memakan anak sendiri demi bertahan hidup. Pendeta yang sempat berhenti karena kaget kini berdeham. Dia menatap kami dengan ragu. Tapi isyarat mata Adrian memaksanya untuk lanjut. Kita lanjutkan upacaranya. Clarissa Anastasia. Apakah engkau bersedia menerima Adrian Pratama sebagai suamimu? Aku menelan ludah yang terasa seperti pasir. Namaku Cindy. Tapi hari ini aku dipaksa membunuh Cindy. Dengan sisa tenaga aku menjawab. Saya bersedia. Cincin berlian disematkan di jari manisku. Dingin. Cincin ini bukan simbol cinta. Ini adalah borgol. Borgol yang mengikatku dalam sandiwara gila ini. Sah, kata pendeta. Tepuk tangan meriah terdengar di seluruh ruangan. Ribuan orang bertepuk tangan merayakan kebohongan besar ini. Kakek Adrian menangis haru memeluk Adrian dan aku. Terima kasih Clarissa. Terima kasih sudah membahagiakan cucu kakek. Kamu cucu menantu terbaik. Bisik kakek tulus di telingaku. Hatiku teriris perih. Maafkan saya kek. Saya bukan Clarissa. Saya hanya gadis miskin yang dibeli cucu kakek. Acara berlanjut ke resepsi. Aku dipajang di pelaminan selama 4 jam. Tersenyum pada ribuan orang asing yang menyalamiku. Kakiku lecet parah di dalam sepatu hak tinggi ini. Perutku perih karena lapar. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Adrian berdiri di sampingku, merangkul pinggangku dengan posesif. Tapi setiap kali ada orang yang tidak melihat, tangannya akan mencubit pinggangku jika senyumku mulai luntur. Senyum yang lebar. Itu di sana ada Menteri Pertahanan. Jangan malu-maluin. Desisnya. Tiba-tiba ponselku yang kuselipkan di balik korset bergetar. Aku panik. Untung musik sedang keras. Aku izin ke toilet sebentar. Adrian mengizinkan dengan tatapan curiga, tapi aku beralasan mau membetulkan make up. Aku berlari ke toilet VVIP yang sepi. Mengunci pintu. Mengambil ponselku. Ada pesan masuk dari rumah sakit. Pesan yang berisi foto. Mbak Cindy. Operasi ibu berjalan lancar. Ibu sudah sadar dan masuk ruang pemulihan. Terima kasih pembayarannya sudah lunas. Di foto itu terlihat ibu sedang tidur dengan tenang. Wajahnya sudah tidak sepucat tadi. Alat bantu napas yang mengerikan itu sudah dilepas diganti dengan selang oksigen biasa. Aku merosot duduk di lantai toilet. Menangis sejadi-jadinya. Tangisan lega. Tangisan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pengorbananku tidak sia-sia. Fitnah yang menimpa Clarissa. Rasa sakit di hatiku. Semuanya terbayar lunas melihat ibu selamat. Biarlah aku berdosa. Biarlah aku menjadi penipu. Asalkan ibu hidup. Tiba-tiba pintu toilet digedor keras. Buka pintunya. Suara Adrian. Aku buru-buru menghapus air mata. Membedaki wajahku lagi.
lalu membuka pintu. Adrian berdiri di sana dengan wajah merah padam. Dia langsung mendorongku masuk kembali ke dalam toilet dan mengunci pintu. Dia memojokkanku ke dinding marmer yang dingin. Siapa yang kamu hubungi? Kamu lapor polisi? Atau kamu hubungi wartawan? Tanyanya mengintimidasi. Bukan. Aku menghubungi rumah sakit. Ibuku sudah dioperasi. Dia selamat. Jawabku jujur. Adrian terdiam sejenak. Napasnya yang memburu perlahan tenang. Dia menatap mataku lekat-lekat. Jarak wajah kami hanya beberapa senti. Bagus. Bagianmu sudah lunas. Sekarang dengarkan aku. Pesta sudah hampir selesai. Tapi masalah kita belum selesai. Maksudnya? Tanyaku bingung. Bukannya setelah ini kita cerai sesuai perjanjian? Kakek ingin kita menginap di Presidential Suite malam ini. Dia curiga dengan kejadian tadi. Dia ingin memastikan kita benar-benar suami istri yang harmonis. Jadi malam ini kamu tidak boleh pulang. Kamu harus tidur sekamar denganku. Apa? Mataku membelalak. Tidak, Tuan. Itu tidak ada dalam perjanjian. Saya mau pulang jaga ibu. Saya takut. Adrian tertawa sinis. Takut apa? Takut aku menyentuhmu. Jangan mimpi. Selera saya tinggi. Saya tidak bernafsu menyentuh gadis bekas cleaning service yang bau keringat sepertimu. Kamu tidur di sofa. Aku di kasur. Besok pagi baru kamu boleh pergi. Kata-katanya tajam menusuk harga diri. Tapi aku tidak bisa melawan. Aku sudah terlanjur basah. Malam itu setelah pesta usai kami masuk ke dalam Presidential Suite di lantai paling atas hotel. Kamar yang luasnya seperti lapangan bola. Mewah luar biasa. Adrian langsung melepas jas dan dasinya melemparnya sembarangan. Dia menuang minuman alkohol ke dalam gelas dan meminumnya sekali teguk. Dia terlihat stres berat. Aku berdiri canggung di dekat pintu. Masih memakai gaun pengantin super berat ini. Tuan, saya mau ganti baju. Tapi saya tidak bawa baju ganti. Dan resleting gaun ini ada di belakang. Saya tidak bisa buka sendiri. Adrian menoleh. Menatapku dengan tatapan lelah. Dia meletakkan gelasnya. Lalu berjalan mendekatiku. Dia memutar tubuhku membelakanginya. Aku merasakan jari-jarinya yang dingin menyentuh kulit punggungku saat dia menarik turun resleting gaun itu. Sret. Resleting terbuka sampai pinggang. Punggungku terekspos udara dingin AC kamar. Aku memeluk dadaku menahan gaun agar tidak melorot. Jantungku berdegup kencang karena takut. Ganti bajumu pakai jubah mandi di lemari. Lalu tidur. Jangan bersuara sedikitpun. Perintahnya lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku segera berlari kecil ke walk-in closet. Mengambil jubah mandi tebal. Melepas gaun sialan ini. Saat aku melihat cermin, aku melihat bekas merah di pinggangku akibat cubitan Adrian tadi. Biru lebam. Aku keluar sudah memakai jubah mandi. Adrian sudah duduk di tepi ranjang. Dia sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi serius. Pastikan Clarissa dikurung di tempat rehabilitasi mental milik keluarga kita di puncak. Sita semua alat komunikasinya. Jangan sampai dia bicara pada media. Bilang ke dokter buat rekam medis palsu kalau dia skizofrenia. Darahku berdesir. Kejam. Dia benar-benar mengurung Clarissa yang asli di rumah sakit jiwa agar rahasia ini tidak bocor. Adrian menutup telepon lalu menatapku. Kenapa melihatku begitu? Kamu kasihan sama dia. Ingat Cindy. Kalau dia bebas dan bicara kebenaran. Kamu yang akan masuk penjara karena kasus penipuan dan pemalsuan identitas. Jadi berdoalah dia tetap dikurung di sana selamanya. Aku menelan ludah. Aku terjebak. Aku adalah kaki tangan kejahatan ini sekarang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Adrian dan aku saling pandang. Siapa yang bertamu jam 1 pagi begini? Adrian berjalan ke pintu mengintip lewat lubang peephole. Wajahnya berubah pucat. Siapa tuan? Bisikku. Adrian berbalik menatapku panik. Sial. Itu kakek. Dan dia membawa pengacara keluarga. Untuk apa? Adrian menyisir rambutnya dengan frustrasi. Tradisi keluarga Pratama.
Kakek pasti ingin kita menandatangani surat pengalihan saham perusahaan malam ini juga sebagai hadiah pernikahan. Tapi surat itu butuh sidik jari dan retina mata Clarissa yang asli untuk verifikasi data kependudukan. Kalau kamu yang tanda tangan, alat pendeteksi itu akan bunyi. Kita akan ketahuan sekarang juga. Gedoran di pintu semakin keras. Adrian, buka pintunya. Kakek mau bicara penting. Aku gemetar. Keringat dingin mengucur deras. Tidak ada jalan keluar. Kami di lantai 30. Jendela terkunci. Pintu satu-satunya jalan. Dan di balik pintu itu ada kakek dengan alat pendeteksi kebohongan canggih. Adrian menatapku liar. Dia mencari akal. Lalu matanya tertuju pada botol wine di meja. Dia menyambar botol itu dan memecahkannya ke lantai. Perang. Dengarkan aku, Cindy. Kita harus buat keributan. Kita harus pura-pura bertengkar hebat sampai melempar barang. Agar kakek batal masuk karena merasa tidak enak mengganggu. Tapi, lakukan. Teriak Adrian sambil melempar gelas ke dinding dekat kepalaku. Pecahannya menggores pipiku. Perih. Darah segar menetes. Teriak Cindy. Teriak dan maki aku. Perintah Adrian lagi sambil mengacak-acak rambutnya sendiri agar terlihat kacau. Aku bingung. Tapi insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku berteriak sekuat tenaga. Dasar suami jahat. Tega kamu selingkuh di hari pernikahan kita. Adrian tersenyum puas melihat aktingku. Dia membalas teriak. Diam kamu wanita bawel. Jangan atur hidup saya. Di luar pintu hening sejenak. Lalu terdengar suara kakek yang cemas. Adrian. Clarissa. Ada apa di dalam? Buka pintunya. Rencana Adrian gagal. Bukannya pergi, kakek malah semakin ingin masuk karena khawatir. Suara kunci elektronik terdengar. Beep. Pintu terbuka. Kakek punya kunci cadangan master key. Pintu terbuka lebar. Kakek masuk diikuti dua pengacara dan polisi. Polisi. Kenapa ada polisi? Adrian dan aku membeku di tengah ruangan yang berantakan penuh pecahan kaca. Kakek tidak melihat pecahan kaca itu. Matanya menatap tajam ke arah Adrian. Tatapan yang berbeda dari tatapan sayang tadi siang. Ini tatapan kecewa dan murka. Tangkap dia, Pak Polisi. Ucap kakek dingin sambil menunjuk ke arah Adrian. Adrian ternganga. Kakek, apa maksudnya ini? Kakek melempar sebuah amplop coklat ke wajah Adrian. Amplop itu jatuh terbuka. Isinya foto-foto. Foto Adrian sedang bertransaksi dengan calo pasar gelap. Dan foto CCTV saat aku masuk ke mobil Adrian sore tadi. Wajahku terlihat jelas di sana. Cindy, si cleaning service. Kamu pikir kakek bodoh, Adrian? Kamu pikir kakek tidak punya mata-mata? Kamu menipu kakek dengan membawa pelayan hotel kotor ini ke altar suci keluarga kita. Kamu mempermalukan leluhur. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di antara pecahan kaca yang menusuk kulit kakiku. Kakek tahu. Dia tahu segalanya sejak awal. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Sekarang. Perintah kakek tanpa ampun. Denting suara logam beradu terdengar mengerikan di ruangan sunyi itu. Klik. Borgol besi yang dingin mencengkeram pergelangan tanganku yang kurus. Rasanya dingin, berat, dan mematikan. Dua orang polisi berseragam coklat itu menarik tanganku kasar, memaksaku berdiri dari lantai yang penuh pecahan kaca. Darah dari pipiku menetes jatuh ke gaun pengantin yang kini kotor dan tak berharga. Kakiku yang telanjang dan terluka menginjak karpet tebal, meninggalkan jejak merah di sana. Ampun, Kek. Ampun, Pak Polisi. Saya mohon jangan penjarakan saya. Suaraku serak, bercampur isak tangis yang tak terbendung. Ketakutan terbesar bukan pada jeruji besi, melainkan pada nasib ibu. Ibu saya baru selesai operasi, Pak. Dia butuh saya. Kalau saya dipenjara, siapa yang merawat ibu? Siapa yang menebus obatnya? Tolong kasihani ibu saya. Aku bersujud di kaki polisi itu, tidak peduli harga diri. Aku mencium sepatu bot mereka yang berlumpur. Tapi mereka bergeming. Wajah mereka datar seperti robot tanpa hati. Kakek Adrian duduk di sofa beludru merah dengan tongkat komando di tangannya. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit ditebak.
Bukan marah, bukan kasihan. Tapi seperti seorang pemain catur yang sedang mengamati pion kecil yang tidak berarti. Cukup Cindy. Jangan merendahkan dirimu lagi. Suara Adrian terdengar berat. Dia melangkah maju, menghalangi polisi yang hendak menyeretku. Adrian merentangkan kedua tangannya, melindungi tubuhku di belakang punggungnya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehangatan dari sosok monster berwajah malaikat ini. Kakek, ini semua ide Adrian. Cindy tidak tahu apa-apa. Adrian yang memaksanya. Adrian yang membayarnya. Dia hanya korban kemiskinan yang Adrian manfaatkan. Kalau ada yang harus dipenjara, itu Adrian. Lepaskan dia. Biarkan dia pulang merawat ibunya. Aku tertegun. Napasku tercekat. Adrian membela aku. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Pria yang tadi siang begitu sombong dan kejam, kini pasang badan demi cleaning service sepertiku. Apakah ini sandiwara lagi? Atau dia mulai punya hati? Kakek menatap cucunya lama. Lalu tiba-tiba, sebuah tawa meledak dari mulut tua itu. Tawa yang kering dan berwibawa, menggema di seluruh ruangan suite presiden. Hahaha. Bagus. Bagus sekali. Kakek mengetukkan tongkatnya ke lantai 3 kali. Seketika itu juga, 2 polisi yang memegangiku melepaskan borgol mereka. Mereka mundur, membungkuk hormat pada kakek, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Para pengacara juga menutup berkas mereka dan ikut keluar. Pintu tertutup rapat kembali, menyisakan kami bertiga dalam keheningan yang membingungkan. Adrian dan aku saling pandang, bingung setengah mati. Kakek, apa artinya ini? Polisi itu? Tanya Adrian gagap. Kakek berdiri perlahan, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan lampu kota Jakarta di malam hari. Mereka bukan polisi sungguhan, Adrian. Mereka adalah tim keamanan pribadi kakek yang menyamar. Kakek hanya ingin menguji mental kalian. Dan ternyata, dugaan kakek benar. Kakek berbalik, menatap kami tajam. Kakek sudah tahu rencana busukmu sejak kamu membawa gadis ini masuk ke salon Mirna. Mata-mata kakek ada di mana-mana. Kakek tahu Clarissa kabur dengan mantannya. Kakek tahu kamu panik. Dan kakek membiarkan semua itu terjadi. Kenapa? Teriak Adrian frustrasi. Kalau kakek tahu, kenapa kakek biarkan Adrian mempermalukan keluarga di altar? Karena kakek membenci keluarga Wijaya lebih dari apapun. Bentak kakek. Suaranya menggelegar membuat kaca jendela bergetar. Ayah Clarissa, Tuan Wijaya, adalah ular berbisa. Dia berniat mencuri resep rahasia perusahaan kita lewat pernikahan ini. Dia ingin menghancurkan kerajaan bisnis Pratama dari dalam. Kakek butuh alasan untuk membatalkan merger perusahaan tanpa harus membayar denda triliunan. Dan kamu, Adrian, memberiku alasan itu dengan menikahi gadis lain. Kakek berjalan mendekatiku. Dia menatap wajahku yang berantakan. Tangannya yang keriput tapi kuat mengangkat daguku. Cindy. Gadis cleaning service. Lulusan SMA. Ayah meninggal karena kecelakaan kerja. Ibu sakit jantung kronis. Tinggal di rumah petak pinggiran Kali Ciliwung. Kakek tahu semua riwayat hidupmu sampai ke akar-akarnya. Aku menggigil. Orang tua ini menakutkan. Dia tahu segalanya. Kamu punya nyali. Nak, kamu berani berdiri di altar menghadapi ribuan orang elit hanya demi ibumu. Itu mental baja. Clarissa yang asli tidak punya itu. Clarissa cuma boneka manja yang rapuh. Kakek lebih suka punya cucu menantu yang pernah merasakan lapar, karena dia akan lebih ganas menjaga hartanya. Jadi, kakek tidak marah? Tanya Adrian lirih, masih belum percaya. Marah tentu saja marah. Kamu menipu kakek. Hardik kakek. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Media sudah memberitakan pernikahan megah ini. Saham perusahaan kita naik 20% malam ini karena publik mengira kita sukses mengakuisisi aset Wijaya. Kalau besok pagi kalian bercerai, saham akan anjlok ke titik nol. Perusahaan kita bangkrut. Ribuan karyawan akan di-PHK. Kakek menunjuk wajahku dan Adrian bergantian. Jadi, dengarkan titah raja. Mulai detik ini, pernikahan kalian adalah sah secara hukum bisnis dan sosial. Kalian tidak boleh bercerai.
Minimal selama 1 tahun sampai kakek selesai menghancurkan bisnis keluarga Wijaya. Tapi kek, Cindy itu? Diam Adrian. Potong kakek. Cindy, mulai besok kamu tidak akan kembali ke rumah petakmu. Kamu akan tinggal di mensyahen utama keluarga Pratama. Kamu akan dididik. Kamu akan disiksa dengan pelajaran tata krama, bahasa asing, dan cara berjalan. Kakek akan merombak total otak dan fisikmu agar pantas menjadi Nyonya Pratama. Ini bukan permintaan. Ini perintah. Aku menggeleng kuat-kuat. Air mataku kembali tumpah. Tidak, kek. Saya tidak mau. Saya mau pulang. Saya mau merawat ibu. Saya tidak gila harta. Uang 1 miliar dari Adrian sudah cukup. Saya tidak mau hidup dalam kepalsuan ini. Kakek tersenyum tipis. Senyum iblis. Dia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan sebuah rekaman video live CCTV. Di layar itu, terlihat ibuku yang sedang tidur pulas di ruang pemulihan VIP rumah sakit. Tapi di sudut ruangan, berdiri 2 orang berjas hitam yang berjaga. Lihat baik-baik Cindy. Rumah sakit Medika tempat ibumu dirawat, saham mayoritasnya baru saja kakek beli 1 jam yang lalu. Sekarang, nyawa ibumu ada di telunjuk kakek. Kalau kamu menolak, atau kalau kamu mencoba kabur dari mensyahen, kakek tinggal telepon direktur rumah sakit. Ventilator mati. Obat dihentikan. Dan ibumu akan diusir ke jalanan dalam kondisi dada terbelah bekas operasi. Biadab. Teriakku histeris. Bagaimana bisa ada manusia sejahat ini? Dia menjadikan nyawa ibu sebagai sandera. Aku ingin menerjang orang tua itu, tapi tenagaku habis. Aku ambruk ke lantai, menangis meraung-raung. Jangan apa-apakan ibu. Saya mohon. Saya akan lakukan apa saja. Bagus. Itu yang ingin kakek dengar. Kata kakek puas. Besok pagi sopir akan menjemput kalian. Dan Adrian, jangan coba-coba menyentuh dia sebelum dia pantas. Dia masih barang mentah. Kakek berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap, meninggalkan kami berdua dalam kehancuran yang lebih parah dari sebelumnya. Pintu tertutup. Hening. Adrian merosot duduk di lantai, bersandar pada kaki ranjang. Wajahnya kusut. Dia menatapku yang masih sesenggukan memeluk lutut. Perlahan, dia menggeser tubuhnya mendekatiku. Maafkan aku, Cindy. Bisiknya. Suaranya pecah. Aku menyeretmu ke dalam neraka ini. Aku pikir aku yang memegang kendali. Ternyata aku juga cuma pion kakek. Kita berdua terjebak. Dia melihat luka gores di pipiku yang masih mengeluarkan darah. Tanpa jijik, dia mengambil sapu tangan sutra dari saku celananya. Dia membersihkan darah di pipiku dengan lembut. Hati-hati sekali, seolah aku adalah barang pecah belah. Perih. Desisku. Tahan sebentar. Ini harus dibersihkan biar tidak infeksi. Katanya lembut. Matanya yang gelap kini terlihat sendu. Tidak ada lagi arogansi di sana. Hanya ada rasa bersalah yang dalam. Mulai sekarang, kita adalah sekutu. Musuh kita bukan lagi satu sama lain. Musuh kita adalah kakek dan dunia kejam ini. Aku janji, Cindy. Demi Allah aku janji. Aku akan melindungi ibumu. Dan aku akan pastikan kamu selamat melewati 1 tahun ini. Aku menatap mata Adrian. Mencari kebohongan di sana. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan seorang pria yang juga sedang putus asa. Malam itu, di lantai kamar hotel termewah di Jakarta, di antara pecahan beling dan gaun pengantin yang rusak, benih perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan cinta. Belum cinta. Tapi rasa senasib sepenanggungan. Keesokan harinya, penderitaan yang sesungguhnya dimulai. Sebuah mobil limousine panjang menjemput kami. Kami dibawa menuju kawasan elit Menteng, ke sebuah istana megah berpagar besi hitam setinggi 5 meter. Mensyahen Pratama. Rumah yang lebih mirip benteng pertahanan daripada tempat tinggal. Begitu turun dari mobil, kami disambut oleh barisan pelayan yang menunduk seragam. Namun di depan pintu utama, berdiri seorang wanita parubaya dengan wajah kaku seperti tembok beton. Rambutnya disanggul ketat tanpa ada sehelai pun yang keluar. Dia memegang rotan kecil di tangannya. Kenalkan, ini Nyonya Ratna, kepala pengurus rumah tangga, sekaligus guru pribadimu.
kata Adrian dengan nada malas. Dia wanita paling mengerikan yang pernah aku kenal. Hati-hati. Nyonya Ratna menatapku dari atas sampai bawah. Tatapannya lebih tajam dari silet. Jadi ini, sampah yang dipungut tuan muda. Cih! Baunya masih bau pasar. Postur tubuhnya bungkuk seperti udang. Caranya berdiri salah. Tatapan matanya liar. Nyonya Ratna melangkah maju. Dan tiba-tiba, pelak. Rotan kecil itu memukul betisku dengan keras. Awe! Sakit! Teriakku kaget sambil memegangi kakiku. Jangan membungkuk. Berdiri tegak. Busungkan dada. Teriak Nyonya Ratna. Di rumah ini, tidak ada kata sakit. Tidak ada kata lelah. Mulai detik ini, namamu adalah Clarissa. Jika saya panggil Cindy, dan kamu menoleh, kamu tidak dapat makan 1 hari. Mengerti? Aku menahan air mata. Kakiku perih sekali. Pasti membiru. Adrian hendak maju membelaku, tapi Nyonya Ratna mengangkat tangannya. Tuan Adrian dilarang ikut campur. Ini perintah Tuan Besar. Jika Tuan Adrian membela, hukuman Nona Clarissa akan dilipat gandakan. Dan jatah obat ibunya di rumah sakit akan ditunda. Adrian mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Dia menatapku dengan tatapan minta maaf. Tahan Cindy. Tahan. Isyarat matanya berkata begitu. Aku mengangguk lemah. Menelan rasa sakit dan penghinaan ini. Mengerti, Nyonya. Jawabku lirih. Suara kurang keras. Mengerti Nyonya. Teriakku lantang. Bagus. Sekarang masuk. Mandi air kembang 7 rupa untuk membuang sial kemiskinanmu. Setelah itu pelajaran makan dengan garpu perak. Hari-hari berlalu seperti neraka. Aku bangun jam 4 pagi, tidur jam 12 malam. Aku diajari cara duduk, cara tersenyum, cara bicara bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahkan cara memegang cangkir teh yang benar. Jika salah sedikit, rotan Nyonya Ratna akan melayang ke punggung atau kakiku. Tubuhku penuh lebam biru. Tapi aku tidak pernah mengadu. Setiap kali aku ingin menyerah, aku melihat foto ibu yang dikirim suster rumah sakit. Ibu semakin sehat. Ibu sudah bisa duduk. Senyum ibu adalah obat kuatku. 1 bulan berlalu. Malam itu, ada acara makan malam keluarga besar. Ini adalah ujian pertamaku tampil di depan kerabat Pratama yang lain. Paman, bibi, dan sepupu Adrian yang semuanya bermata elang, siap menerkam jika melihat kelemahan. Aku mengenakan gaun sutra merah marun yang elegan. Rambutku digerai indah. Make up natural namun berkelas. Aku berjalan menuruni tangga pualam dengan anggun. Tidak ada lagi Cindy yang bungkuk. Yang ada adalah Clarissa palsu yang sempurna. Adrian menungguku di ujung tangga. Dia ternganga melihatku. Matanya tak berkedip. Kamu cantik sekali. Gumamnya tanpa sadar. Aku tersenyum tipis. Senyum palsu yang sudah kukuasai. Terima kasih, suamiku. Ucapku dengan aksen yang dibuat elegan. Kami masuk ke ruang makan. Meja panjang penuh makanan mewah terhidang. Kakek duduk di ujung meja. Dia menatapku, lalu mengangguk puas. Silakan duduk. Suasana makan malam sangat tegang. Semua orang menatapku curiga, mencari celah. Tiba-tiba, sepupu Adrian yang bernama Rio, pria licik yang selalu iri pada Adrian, bertanya dengan suara lantang. Ngomong-ngomong, Clarissa, aku dengar kamu jago main piano sejak kecil. Di sana ada grand piano. Coba mainkan 1 lagu klasik untuk kami. Chopin mungkin? Aku membeku. Garpu di tanganku terhenti di udara. Piano. Aku seumur hidup hanya memegang sapu dan kain pel. Aku tidak tahu mana nada do, re, mi. Jantungku berhenti berdetak. Rio tersenyum licik. Dia pasti tahu sesuatu. Atau dia hanya ingin mempermalukanku. Ayo sayang. Jangan malu-malu. Tunjukkan bakatmu. Desak Rio. Semua mata tertuju padaku. Kakek juga berhenti makan, menunggu. Jika aku menolak, mereka akan curiga. Clarissa yang asli adalah pianis berbakat. Jika aku ketahuan tidak bisa main piano, kedokku terbongkar di depan keluarga besar. Habislah sudah. Adrian tampak panik.
Dia mau bicara, tapi Rio memotong. Jangan dibantu Adrian. Istrimu punya tangan sendiri kan? Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar di balik gaun panjang. Aku berjalan menuju piano besar berwarna hitam itu. Jaraknya hanya 5 meter. Tapi rasanya seperti berjalan menuju jurang kematian. Aku duduk di bangku piano. Menatap tuts-tuts hitam putih yang tampak seperti gigi monster yang siap menggigit jari-jariku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ya Allah, tolong Cindy. Apa yang harus kulakukan? Aku mengangkat tanganku, meletakkannya di atas tuts. Gemetar. Mainkan Clarissa. Atau kamu lupa ingatan? Sindir Rio. Aku memejamkan mata. Pasrah. Habis ini aku akan diusir. Ibu akan mati. Namun, saat jariku hendak menekan tuts sembarangan, tiba-tiba lampu di seluruh Mansion padam. Gelap gulita. Pet. Jeritan kaget terdengar dari ruang makan. Mati lampu? Di rumah elit begini? Teriak Bibi Adrian. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sebuah tangan kekar menarik lenganku kuat-kuat. Menarikku menjauh dari piano. Membawaku lari dalam kegelapan. Ikut aku. Cepat. Bisik suara pria itu. Bukan suara Adrian. Suaranya berat dan asing. Aku diseret keluar lewat pintu samping, menembus taman belakang, menuju sebuah mobil van hitam yang sudah menyala mesinnya. Masuk. Perintah orang itu. Siapa kamu? Lepaskan. Aku memberontak. Jangan banyak tanya. Kalau kamu mau selamat dari keluarga ular itu, masuk sekarang. Pintu mobil terbuka. Di dalamnya, duduk seseorang yang membuat mataku terbelalak lebar meski dalam remang cahaya bulan. Di sana, duduk seorang wanita dengan wajah yang sama persis denganku. Wajah Cindy. Atau wajah Clarissa? Dia menatapku dengan tatapan tajam dan berkata, akhirnya kita bertemu, kembaranku yang hilang. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Napasku tertahan di tenggorokan. Aku menatap wanita di hadapanku dengan mata melotot. Rasanya seperti melihat hantu. Atau lebih tepatnya melihat pantulan diriku sendiri di cermin yang hidup. Wajah itu, hidung itu, bentuk bibir itu. Semuanya sama persis. Bedanya hanya pada sorot matanya. Mata wanita ini tajam, liar, dan penuh dendam. Jauh lebih menakutkan daripada tatapan Nyonya Ratna. Siapa kamu? Tanyaku terbata-bata. Lidahku keluh. Otakku yang sederhana tidak mampu mencerna kejadian gila ini. Wanita itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar dingin dan meremehkan. Dia menyalakan lampu kecil di dalam mobil van itu, mempertegas kemiripan kami. Namaku Clarissa Anastasia. Pengantin yang seharusnya duduk di pelaminan itu. Dan kamu pasti Cindy. Si gadis miskin yang nekat mencuri hidupku. Clarissa. Jadi dia Clarissa yang asli. Dia tidak gila. Dia tidak dikurung di rumah sakit jiwa di puncak seperti kata Adrian. Dia ada di sini. Di dalam mobil hitam misterius ini. Bersama seorang pria berotot besar yang tadi menyeretku. Jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kata Clarissa sambil menyalakan sebatang rokok wanita yang ramping. Asapnya mengepul memenuhi ruang sempit itu. Aku yang mematikan listrik di Mansion. Itu satu-satunya cara menyelamatkanmu dari permainan piano sialan itu. Kamu beruntung aku mengawasi CCTV rumah itu lewat peretasan. Kalau tidak, kamu sudah habis dipermalukan Rio si ular berbisa itu. Kenapa? Kenapa kamu menyelamatkan aku? Bukannya kamu harusnya marah karena aku merebut tempatmu? Tanyaku bingung. Clarissa mencondongkan tubuhnya ke depan. Menatap mataku lekat-lekat. Merebut tempatku. Hah? Jangan bercanda. Tempat itu adalah neraka. Aku justru bersyukur kamu menggantikanku masuk ke kandang singa itu. Tapi bukan itu alasan utamanya aku kesini. Aku kesini karena aku ingin melihat wajah saudara kembarku yang hilang. Duar. Bumi rasanya berguncang hebat. Saudara kembar. Kata-kata itu meledak di telingaku lebih keras daripada suara petir. Maksudmu, kita? Ya, kita kembar. Jawab Clarissa santai, seolah sedang membicarakan cuaca. 22 tahun lalu.
Mama melahirkan bayi kembar perempuan. Satu sehat dan cantik, itu aku. Satu lagi lahir lemah, biru, dan divonis dokter akan membawa sial bagi bisnis papa. Papa yang percaya tahayul langsung menyuruh suster membuang bayi yang lemah itu. Memberikannya pada keluarga pembantu yang kebetulan istrinya mandul. Pembantu itu adalah ibu angkatmu sekarang. Air mataku menetes tanpa permisi. Tubuhku gemetar hebat karena rasa sakit yang tiba-tiba menghunjam dada. Jadi, aku bukan anak kandung ibu. Aku dibuang. Aku dibuang oleh orang tua kandungku sendiri hanya karena tahayul. Orang tua kaya raya itu membuang darah dagingnya ke selokan kemiskinan sementara mereka hidup bergelimang harta. Biadab. Jahat. Hatiku hancur berkeping-keping. Pantas saja wajah kami mirip. Pantas saja Adrian bilang aku mirip Clarissa. Ternyata kami satu darah. Jangan menangis. Air mata tidak akan mengubah masa lalu. Bentak Clarissa. Dia terlihat tidak suka melihat kelemahanku. Dengar Cindy. Kita tidak punya banyak waktu. Listrik akan menyala dalam 2 menit. Genset otomatis akan hidup. Kamu harus kembali ke dalam sana. Kenapa? Aku tidak mau. Bawa aku pergi. Kita lapor polisi. Kita bongkar kejahatan orang tua kita. Rengekku. Aku ingin memeluk Clarissa, ingin merasakan ikatan persaudaraan. Tapi dia menepis tanganku. Jangan bodoh. Kalau kamu bongkar sekarang, ibumu yang sakit itu akan mati dibunuh kakek Adrian. Dan kita berdua akan hancur. Papa tidak akan mengakuimu. Dia akan membunuhmu untuk menutupi aib lama. Clarissa memegang bahuku, mencengkeramnya kuat. Dengarkan rencanaku. Kamu tetaplah jadi Clarissa di dalam sana. Jadilah mata-mataku. Hancurkan keluarga Pratama dari dalam. Buat Adrian jatuh cinta padamu, lalu hancurkan hatinya. Itu bayaran yang pantas untuk mereka yang memaksaku menikah. Tapi piano itu, bagaimana dengan piano itu? Rio pasti akan memaksaku lagi. Tanyaku panik. Clarissa tersenyum licik. Gunakan arogansimu. Katakan pada mereka kalimat ini. Saya tidak sudi memainkan lagu indah untuk telinga-telinga kotor yang penuh kemunafikan. Lalu banting tutup pianonya. Itu gaya Clarissa. Mereka akan percaya. Rio akan kicep. Pria di kursi depan menoleh. Nona. Genset menyala dalam 10 detik. Dia harus kembali sekarang. Clarissa mendorongku keluar mobil. Pergi. Jangan sampai ada yang melihatmu keluar dari mobil ini. Ingat Cindy. Kamu bukan lagi Upik Abu. Kamu adalah Clarissa. Darah Wijaya mengalir di tubuhmu. Darah pebisnis kejam. Gunakan itu. Pintu mobil ditutup. Mobil van hitam itu melesat pergi menghilang dalam kegelapan malam taman belakang yang luas. Meninggalkan aku sendirian di tengah rumput basah dengan gaun sutra merah yang kusut. Duniaku baru saja jungkir balik 2 kali. Aku anak buangan. Dan kembaranku ternyata adalah dalang di balik semua ini. Tiba-tiba lampu taman menyala terang benderang. Biar. Cahaya menyilaukan mata. Aku panik. Aku berlari kecil kembali menuju pintu samping, berusaha mengatur napas dan ekspresi wajah. Aku harus menjadi aktris terbaik malam ini. Demi ibu. Dan demi membalas dendam pada orang tua kandungku yang membuangku. Clarissa. Suara teriakan Adrian terdengar panik. Dia berlari dari arah ruang makan, wajahnya pucat pasi. Dia melihatku berdiri di dekat jendela besar yang terbuka. Dia langsung memelukku erat. Sangat erat. Tubuhnya gemetar. Ya Allah. Kamu kemana saja? Aku pikir kamu kabur. Aku pikir kamu diculik. Jantungku hampir copot Cindy. Aku terdiam dalam pelukannya. Aroma tubuh Adrian. Rasa khawatirnya. Semuanya terasa nyata. Apakah dia benar-benar peduli padaku? Atau dia hanya takut kehilangan bonekanya? Aku hanya mencari udara segar. Di dalam terlalu panas. Jawabku datar. Meniru nada bicara Clarissa. Ayo masuk. Kakek marah besar gara-gara mati lampu. Rio terus memprovokasi. Kita harus hadapi mereka. Adrian menggenggam tanganku. Kali ini genggamannya terasa hangat. Memberi kekuatan.
Kami kembali ke ruang makan. Semua orang sudah duduk kembali. Pelayan sibuk menyalakan lilin cadangan meski lampu sudah hidup, untuk berjaga-jaga. Tatapan mereka semua tertuju padaku. Tajam dan menuduh. Nah, sang putri sudah kembali. Sindir Rio sambil memutar gelas wine-nya. Tadi lari kemana Clarissa? Takut ya? Takut ketahuan kalau jari mukaku dan tidak bisa main piano. Atau jangan-jangan, kamu memang bukan Clarissa. Suasana hening. Tegang. Kakek menatapku dengan mata elangnya, menunggu reaksiku. Adrian di sampingku menegang, siap membela. Tapi aku menahan tangan Adrian. Aku melangkah maju. Daguku terangkat tinggi. Aku mengingat rasa sakit hatiku saat tahu aku dibuang. Rasa marah itu kini menjadi energiku. Aku berjalan menuju piano itu lagi. Berdiri tegak di sampingnya. Aku menatap Rio tepat di manik matanya. Tatapan membunuh. Kamu ingin aku main piano Rio? Tanyaku dingin. Ya. Buktikan kalau kamu pantas ada di keluarga ini. Tantang Rio. Aku tersenyum miring. Senyum yang sama persis dengan senyum Clarissa di dalam mobil tadi. Aku mengangkat tutup tuts piano itu. Lalu dengan sekuat tenaga. Brak. Aku membanting tutup piano itu kembali hingga suaranya menggelegar membuat semua orang terlonjak kaget. Bibi Adrian bahkan menjerit kecil. Dengar baik-baik Rio. Dan kalian semua. Ucapku lantang. Suaraku bergema di ruangan besar itu. Jariku ini terlalu mahal untuk memainkan musik bagi orang-orang yang hanya tahu cara menghina. Musik adalah soal jiwa. Dan aku tidak sudi membagikan jiwaku pada telinga-telinga kotor yang penuh kemunafikan seperti kalian. Kalian tidak pantas mendengar permainanku. Aku menatap kakek. Menantang. Kalau kakek tidak suka dengan caraku, silakan usir aku sekarang. Aku dengan senang hati angkat kaki dari neraka emas ini. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara denting garpu. Tidak ada suara napas. Rio ternganga. Wajahnya merah padam karena dipermalukan. Dia tidak menyangka aku akan melawan sekeras itu. Dia pikir aku akan menangis. Tiba-tiba. Prok. 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 Suara tepuk tangan pelan memecah keheningan. Itu kakek. Dia bertepuk tangan sambil tersenyum lebar. Luar biasa, kata kakek. Itu baru cucu menantuku. Itu baru mental nyonya besar. Arogan. Berani. Dan tidak mau diinjak. Saya suka itu. Rio, tutup mulutmu. Kamu kalah telak dari Clarissa malam ini. Rio menggertakkan gigi, menunduk malu. Adrian menatapku dengan tatapan takjub. Seolah dia baru melihat sosok baru dalam diriku. Sosok yang bukan lagi Cindy, si cleaning service lemah. Makan malam dilanjutkan dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi yang berani menggangguku. Aku makan dengan tenang, meski hatiku bergejolak. Aku baru saja memenangkan satu pertempuran. Tapi perang masih panjang. Malam itu, di kamar tidur kami yang mewah, Adrian duduk di tepi ranjang, menatapku yang sedang membersihkan wajah di depan meja rias. Tadi itu, hebat sekali, katanya pelan. Kamu belajar dari mana bicara seperti itu? Itu bukan gaya Cindy yang kukenal. Aku menatap pantulan Adrian di cermin. Cindy sudah mati. Adrian, kamu sendiri yang membunuhnya. Sekarang yang ada hanya Clarissa palsu yang berusaha bertahan hidup. Jawabku dingin. Adrian bangkit, berjalan mendekatiku. Dia berdiri di belakangku, meletakkan tangannya di bahuku. Maafkan aku. Aku tahu kamu menderita. Tapi percayalah, aku mulai mengagumimu. Bukan sebagai Clarissa, tapi sebagai kamu. Jantungku berdesir aneh. Jangan Cindy. Jangan baper. Ingat kata Clarissa asli. Hancurkan hatinya. Dia adalah musuh. Dia adalah bagian dari orang-orang kaya yang menindas kita. Aku menepis tangan Adrian perlahan. Jangan sentuh aku. Aku lelah. Aku mau tidur. Aku naik ke ranjang, menarik selimut menutupi seluruh tubuhku, memunggunginya. Adrian menghela napas panjang, lalu mematikan lampu tidur dan berbaring di sofa seperti biasa. Dalam kegelapan, air mataku kembali mengalir. Aku merindukan ibu.
Aku merindukan hidupku yang miskin tapi tenang. Sekarang aku punya uang, punya kembaran, punya suami miliarder. Tapi aku merasa lebih sepi dari sebelumnya. Keesokan paginya, badai baru datang. Saat kami sedang sarapan, seorang pelayan berlari tergopoh-gopoh membawa sebuah amplop surat. Wajahnya pucat. Tuan besar. Tuan Adrian, ada surat kaleng yang diletakkan di depan gerbang. Tidak ada nama pengirimnya. Kakek membuka amplop itu dengan pisau perak. Dia mengeluarkan secari kertas dan beberapa lembar foto. Mata kakek menyipit. Rahangnya mengeras. Dia melempar foto-foto itu ke tengah meja makan. Jelaskan ini, Adrian. Clarissa. Aku melihat foto itu. Darahku berhenti mengalir. Itu adalah foto masa kecilku. Foto bayi kembar yang digendong oleh ibuku, ibu angkat. Dan di bawahnya ada tulisan merah darah, pembohong besar. Pengantin wanita itu adalah anak buangan yang harusnya mati. Siapa yang mengirim ini? Clarissa aslikah? Atau ada musuh lain yang tahu rahasia kelahiranku? Kakek menatapku dengan tatapan membunuh. Kali ini tidak ada kekaguman. Hanya ada kecurigaan yang mematikan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya kakek dengan suara rendah yang mengerikan. Apakah kamu anak haram Wijaya yang disembunyikan? Adrian menyambar foto itu. Wajahnya bingung. Kembar. Ini foto bayi kembar. Apa maksudnya ini Cindy? Aku terpojok. Rahasia yang baru kutahu semalam, kini sudah bocor di meja makan. Jika aku mengaku, aku mati. Jika aku bohong, aku juga mati. Aku harus memutar otak. Clarissa bilang gunakan darah Wijaya. Gunakan kelicikan. Itu foto rekayasa kek. Jawabku, berusaha tenang meski tangan di bawah meja meremas serbet sampai robek. Itu pasti ulah papa saya. Tuan Wijaya. Dia ingin menghancurkan pernikahan ini karena dia gagal mencuri resep perusahaan. Dia menyebar fitnah murahan bahwa saya punya kembaran atau apalah itu. Kakek percaya pada orang yang sudah kakek sebut ular berbisa itu. Kakek terdiam. Mencerna kata-kataku. Masuk akal. Tuan Wijaya memang musuh bebuyutan yang akan melakukan segala cara kotor. Tapi keraguan masih ada di mata kakek. Baik. Kalau begitu kita buktikan. Nanti siang kita ke rumah sakit. Tes DNA. Kita cocokkan DNA kamu dengan DNA keluarga Pratama yang tersimpan di database cucu menantu. Jika DNA MU tidak cocok dengan data Clarissa yang kami punya, kamu tahu akibatnya. Tes DNA. Habis sudah. DNA ku pasti sama dengan Clarissa karena kami kembar identik. Tapi, apakah data Clarissa sudah ada di database Pratama? Jika sudah, aku selamat karena DNA kami sama. Tapi, jika kakek membandingkan DNA ku dengan Tuan Wijaya, papaku, hasilnya pasti cocok. Tunggu. Jika aku kembaran Clarissa, DNA ku pasti identik dengan Clarissa. Jadi kalau dites, hasilnya akan menunjukkan bahwa aku adalah Clarissa. Benar kan? Secercah harapan muncul. Kembar identik punya DNA yang hampir 100% sama. Tes DNA justru akan menyelamatkanku. Baik kek. Ayo kita tes DNA. Tantangku berani. Adrian menatapku kaget. Dia tahu aku Cindy. Dia pikir DNA ku akan beda. Dia terlihat panik. Kek, tidak perlu sejauh itu. Diam Adrian. Istrimu berani tantangan. Kita lihat nanti siang. Siangnya, kami dibawa ke laboratorium pribadi keluarga Pratama yang canggih. Dokter mengambil sampel darahku. Adrian mondar-mandir gelisah, keringat dingin bercucuran. Dia pasti berpikir riwayat kami tamat hari ini. Dia sudah siap-siap menyusun rencana pelarian. 3 jam menunggu. Hasil keluar. Kakek membaca kertas hasil lab itu dengan wajah datar. Lalu dia tersenyum. Hasilnya 99,9% cocok. Kamu memang Clarissa Anastasia. DNA tidak bisa bohong. Maafkan kakek sempat ragu. Dasar Wijaya tua bangka. Berani-beraninya dia menyebar hoaks murahan. Aku bernapas lega. Sangat lega. Adrian melongo. Dia menatapku tak percaya. Kok bisa? Bukannya kamu orang lain. Tatapan matanya bertanya begitu. Aku hanya mengedikan bahu misterius.
Biarkan Adrian bingung. Biarkan ini menjadi rahasiaku. Namun, saat kami hendak pulang, mobil kami dihadang di tengah jalan sepi. 2 mobil SUV hitam memblokir jalan limousine kami. Cia aat. Suara rem mendecit. Sekelompok orang bertopeng turun membawa senjata api laras panjang. Mereka mengepung mobil kami. Buka pintu. Keluar. Teriak salah satu orang bertopeng itu sambil memukul kaca jendela dengan gagang senapan. Pak Asep, sopir kami, ditembak bannya. Dor. Mobil oleng. Adrian langsung memelukku, menekan kepalaku ke bawah. Menunduk Cindy. Jangan angkat kepala. Kaca jendela pecah berhamburan. Pintu ditarik paksa. Adrian ditarik keluar dan dipukul wajahnya dengan popor senapan hingga berdarah-darah. Adrian. Teriakku histeris. Salah satu penculik itu menarik rambutku, menyeretku keluar dari mobil. Ini dia targetnya. Bawa wanita ini. Bos besar ingin dia hidup-hidup. Siapa mereka? Suruhan papa kandungku. Atau suruhan kakek yang masih curiga. Atau musuh bisnis lain. Kepalaku dipukul benda keras. Pandanganku gelap. Hal terakhir yang kulihat adalah Adrian yang terkapar di aspal dengan wajah penuh darah, berusaha menggapai tanganku sambil meneriakkan namaku. Cindy. Lalu semuanya gelap. Kepalaku berdenyut hebat. Rasanya seperti ada palu godam yang memukul-mukul tempurung otakku dari dalam. Bau apek dan lembab menyeruak masuk ke hidungku. Perlahan, aku membuka mata. Gelap. Hanya ada satu lampu bohlam kuning yang berayun-ayun lemah di langit-langit, menciptakan bayangan mengerikan di dinding beton yang berlumut. Aku mencoba bergerak, tapi tanganku terikat kencang ke belakang kursi besi. Kakiku juga diikat. Aku berada di sebuah gudang tua yang kosong. Suara tetesan air terdengar menggema. Tik, tik, tik. Mirip suara hitungan mundur kematian. Sudah sadar, Tuan Putri. Suara berat itu muncul dari kegelapan. Seorang pria bertubuh besar dengan luka parut di wajahnya berjalan mendekat. Dia menyeret sebuah kursi dan duduk tepat di hadapanku. Di tangannya ada sebuah pisau lipat yang dia main-mainkan. Siapa kalian? Apa mau kalian? Tanyaku dengan suara serak. Suamiku. Adrian, dia akan mencari kalian. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Suamimu? Maksudmu Adrian Pratama? Bocah manja itu mungkin sekarang sedang koma di rumah sakit. Atau mungkin mati. Siapa peduli? Jantungku mencelos. Adrian. Bayangan wajahnya yang penuh darah di aspal kembali terlintas. Ya Allah, selamatkan dia. Dia satu-satunya orang yang membelaku. Kami tidak butuh uang tebusan, lanjut pria itu. Kami dibayar untuk melenyapkanmu. Tapi bos besar bilang, sebelum kamu mati, kamu harus tahu siapa yang menginginkan kematianmu. Agar kamu tidak penasaran di alam kubur. Pintu gudang terbuka. Langkah kaki sepatu kulit terdengar mendekat. Ta, ta, ta. Iramanya tenang, berwibawa, dan menakutkan. Sosok itu muncul di bawah sorotan lampu. Seorang pria parubaya dengan jas mahal yang rapi. Wajahnya tampan meski sudah berumur. Garis wajahnya mirip denganku. Mirip dengan Clarissa. Tuan Wijaya. Ayah kandungku. Ayah yang membuangku. Dia berdiri menatapku dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Tidak ada rasa rindu. Tidak ada kasih sayang. Hanya ada kebencian murni. Papa. Lirihku tanpa sadar. Jangan panggil saya papa. Bentaknya. Suaranya menggelegar. Kamu hanyalah kesalahan. Kamu adalah aib. 22 tahun lalu, saya sudah membuangmu ke tempat sampah. Kenapa kamu harus muncul lagi dan mengacaukan hidup kami? Air mataku menetes. Saya tidak minta dilahirkan, Tuan. Saya juga tidak tahu kalau saya anak Tuan sampai kemarin. Kenapa Tuan begitu membenci saya? Saya darah daging Tuan sendiri. Tuan Wijaya mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dia mencengkeram rahangku kasar. Karena ramalan itu benar. Sejak kamu lahir, bisnis saya hancur setengahnya. Istri saya sakit-sakitan. Dan sekarang,
Saat kamu muncul kembali menggantikan Clarissa, rencana besar saya untuk menguasai Pratama gagal total. Kamu pembawa sial, Cindy. Keberadaanmu menghalangi matahari Clarissa. Clarissa. Aku teringat kembaranku. Di mana Clarissa? Apa dia tahu Tuan mau membunuh saya? Tuan Wijaya tersenyum sinis. Clarissa? Dia anak emas saya. Dia aman di luar negeri. Dia tidak perlu tahu kalau tangan papanya kotor demi membersihkan jalan untuknya. Tunggu. Tuan Wijaya berbohong. Atau dia tidak tahu? Clarissa ada di Jakarta. Clarissa lah yang menyelamatkanku semalam. Clarissa lah yang membenci Tuan Wijaya karena dipaksa menikah. Ternyata ayah dan anak ini saling menyembunyikan rahasia. Keluarga ini benar-benar rusak. Sekarang ucapkan selamat tinggal, kata Tuan Wijaya dingin. Dia memberi isyarat pada preman tadi. Habisi dia. Buat seolah-olah ini perampokan yang gagal. Jangan tinggalkan jejak. Tuan Wijaya berbalik badan, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tega. Dia benar-benar iblis berwujud manusia. Preman itu berdiri, mengarahkan pisau lipatnya ke leherku. Kilatan logam itu membuatku merinding. Aku memejamkan mata. Pasrah. Ibu. Maafkan Cindy. Cindy gagal pulang. Cindy akan menyusul bapak. Pisau itu semakin dekat. Dinginnya logam menyentuh kulit leherku. Tiba-tiba. Door. Suara tembakan memekakkan telinga. Preman di depanku ambruk seketika. Darah muncrat ke wajahku. Aku menjerit histeris. Di pintu gudang, berdiri seseorang memegang pistol yang masih berasap. Bukan polisi. Bukan Adrian. Itu Clarissa. Kembaranku. Dia mengenakan jaket kulit hitam dan celana kargo. Rambutnya diikat kuda. Wajahnya dingin, tapi matanya menyala marah. Di belakangnya ada pria berotot yang semalam menyetir mobil van. Clarissa. Panggil Tuan Wijaya yang kaget setengah mati. Dia berbalik menatap putri kesayangannya memegang senjata. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ada di sini? Papa pikir kamu di London. Clarissa berjalan masuk melangkahi mayat preman itu. Dia menodongkan pistol ke arah Tuan Wijaya. Ayah kandungnya sendiri. Papa pikir aku bodoh? Papa pikir aku boneka yang bisa papa atur selamanya? Papa mau membunuh kembaranku? Langkahi dulu mayatku. Tuan Wijaya mengangkat tangan, wajahnya pucat. Clarissa, dengar papa. Papa melakukan ini demi kamu. Demi masa depanmu. Anak ini membawa sial. Sial apa? Teriak Clarissa. Air matanya mengalir. Yang membawa sial itu keserakahan papa. Papa jual aku ke Adrian demi utang. Papa buang Cindy demi tahayul. Papa yang iblis, bukan kami. Clarissa melempar sebuah pisau kecil ke arahku. Potong talinya, Cindy. Teriaknya. Dengan tangan gemetar, aku meraih pisau itu dengan jari-jariku yang terikat di belakang, menggesek-gesekkan talinya. Susah payah, akhirnya tali putus. Aku segera membuka ikatan kakiku dan berlari berlindung di belakang Clarissa. Kita pergi dari sini, kata Clarissa padaku. Tapi Tuan Wijaya tidak menyerah. Dia mengambil pistol dari balik jasnya. Dor! Tuan Wijaya menembak. Tapi bukan ke arah Clarissa. Dia menembak ke arahku. Awas. Clarissa mendorong tubuhku. Jab. Peluru itu menembus bahu Clarissa. Darah segar menyembur. Clarissa terhuyung ke belakang, jatuh ke pelukanku. Clarissa. Teriakku. Aku menekan luka di bahunya. Darahnya hangat dan merah. Sama seperti darahku. Tuan Wijaya ternganga. Tangannya gemetar menjatuhkan pistolnya. Dia tidak sengaja menembak putri emasnya. Clarissa. Papa. Papa tidak bermaksud. Sebelum Tuan Wijaya sempat mendekat, suara sirine polisi terdengar meraung-raung mengepung gudang. Kami dari kepolisian. Kepung gudang ini. Jatuhkan senjata. Dari pintu depan, puluhan polisi berseragam lengkap menyerbu masuk dengan tameng. Dan di antara mereka, ada Adrian. Kepala Adrian diperban. Wajahnya lebam-lebam.
Jalannya pincang. Tapi dia berlari paling depan. "Cindy!" teriaknya saat melihatku memeluk Clarissa yang bersimbah darah. Polisi langsung membekuk Tuan Wijaya yang masih syok. Dia tidak melawan saat diborgol. Dia hanya menatap kosong ke arah Clarissa. Akhirnya, kejahatan puluhan tahun itu berakhir di tangan karma. Adrian jatuh berlutut di samping kami. Dia menatapku, lalu menatap Clarissa. Dia bingung melihat ada dua wajah yang sama. "Ini, siapa?" "Ini Clarissa yang asli, Adrian," kataku sambil menangis. "Dia menyelamatkanku. Dia tertembak demi aku." Tim medis segera datang membawa tandu. Mereka mengangkat Clarissa. Sebelum dibawa, Clarissa menggenggam tanganku erat dengan sisa tenaganya. "Cindy, hiduplah. Hiduplah untuk kita berdua. Jangan jadi boneka lagi," bisiknya sebelum pingsan. 1 bulan kemudian. Langit sore Jakarta berwarna jingga keemasan. Angin bertiup lembut di balkon rumah sakit VIP. Aku duduk di kursi roda, mendorong ibu yang kini sudah bisa tersenyum lebar. Wajah ibu segar, pipinya mulai berisi. Operasi jantung dan perawatan intensif sebulan ini benar-benar mukjizat. "Neng Cindy, ibu masih kayak mimpi. Kita bisa berobat di tempat sebagus ini. Tuan Adrian itu baik sekali ya sama kita," kata ibu sambil memegang tanganku. Aku tersenyum, mengelus tangan keriput ibu. "Iya Bu, Allah Maha Baik." Aku tidak menceritakan pada ibu tentang drama penculikan, penembakan, atau fakta bahwa aku punya kembaran. Biarlah itu menjadi rahasia kelam yang sudah terkubur. Tuan Wijaya sudah dipenjara seumur hidup atas berbagai kasus. Percobaan pembunuhan, penipuan bisnis, dan penggelapan pajak. Kerajaan bisnis Wijaya runtuh dalam semalam. Kakek Adrian? Dia masih berkuasa. Tapi sikapnya berubah. Dia melihat bagaimana Adrian mengamuk saat aku diculik. Dia melihat bagaimana aku bertahan. Dia akhirnya, dengan berat hati, menerima keberadaanku. Bukan sebagai Clarissa, tapi sebagai Cindy. Ya, Adrian membongkar semuanya pada kakek setelah kejadian itu. Kakek marah besar awalnya. Tapi melihat saham perusahaan justru makin naik karena drama heroik penyelamatan istri CEO yang viral, dia diam saja. Pintu balkon terbuka. Adrian masuk membawa sebuket bunga lili putih. Dia masih memakai tongkat penyangga kaki karena cedera saat pengejaran waktu itu, tapi dia terlihat lebih gagah dari biasanya. "Sore Ibu," sapa Adrian sopan, lalu mencium tangan ibuku. "Sore Nak Adrian," jawab ibu sumringah. Adrian beralih padaku. Dia berlutut di depan kursi roda ibu, menatapku lekat. "Cindy, dokter bilang Clarissa sudah sadar dari koma. Dia ingin bertemu kamu sebelum dia pindah ke Swiss untuk pemulihan." Aku mengangguk haru. "Aku akan ke sana." Adrian memegang tanganku. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Bukan cek 1 miliar. Bukan juga kontrak pernikahan. Tapi sebuah cincin emas sederhana. Cincin polos, tanpa berlian. "Cindy," ucapnya serius. "Kontrak kita sudah habis. Kebohongan kita sudah selesai. Kamu bebas pergi. Uang 1 miliar itu tetap milikmu." Dia menarik napas panjang. "Tapi, kalau kamu mau, aku ingin menawarkan kontrak baru. Kontrak seumur hidup. Bukan sebagai pengganti Clarissa. Bukan sebagai bisnis. Tapi sebagai istriku yang sesungguhnya. Sebagai Cindy." Mataku berkaca-kaca. Aku menatap Adrian, lalu menatap ibu yang mengangguk memberi restu. "Tapi aku cuma mantan cleaning service, Adrian. Aku tidak bisa main piano. Aku tidak tahu tata krama makan malam." Adrian tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kulihat. "Aku tidak butuh pianis. Aku butuh wanita yang berani menantang dunia demi ibunya. Aku butuh kamu." Aku tersenyum. Air mata bahagia menetes. Aku mengulurkan tanganku. Adrian menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas. Sempurna. Takdir memang lucu. Diawali dengan salah masuk mobil karena hujan, diakhiri dengan duduk di pelaminan yang sesungguhnya. Aku, Cindy, gadis miskin yang terbuang, akhirnya menemukan rumah.
Bukan di gedung mewah, tapi di hati pria yang mencintaiku apa adanya. Dan kisah ini adalah bukti bahwa skenario Allah selalu lebih indah dari rencana manusia manapun. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah Cindy dan Adrian di channel Dunia Beda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah menyentuh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.